Bab 1771, Live Tribute. Tang Wulin juga tersenyum. Kupikir kau hanya ingin meminjam. Sebuah pancaran keluar dari mata Yu Guanzi. Federasi akan menyetujui pertukaran juga. Tang Wulin berkata, bagaimana jika Anda tidak dapat mengambilnya? Yu Guanzi tersenyum. Jika aku tidak tahan, maka aku tidak akan mengungkit masalah ini lagi. Selain itu, Korps Tentara Pusat akan memikul tanggung jawab untuk melindungi Shrek dan pos terdepan Sekte Tang di sini. Kami akan membahas semua operasi militer dengan Anda. Tang Wulin berseru dalam hatinya, mogul militer ini semuanya licik, rubah tua. Orang ini berubah dari pantang menyerah pada awalnya menjadi sikap yang benar-benar santai pada akhirnya. Dia berusaha mencari tahu niat saya. Ada juga tanda-tanda adaptasi emosional yang jelas. Dia pantang menyerah untuk sementara, lalu berpura-pura ramah selanjutnya. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai personel papan atas di fraksi Hawk. Baiklah, cobalah kalau begitu. Tang Wulin tidak ingin mengambil kesempatan untuk meminta apapun dari federasi ketika mereka berada di medan perang melawan pasukan Abyssal. Dia tidak akan setuju untuk mengambil keuntungan dari benua ketika benua berada dalam kesulitan. Shrek dan Sekte Tang tidak akan membungkuk begitu rendah. Dia berharap semua orang bisa tetap bersatu untuk melawan musuh yang tangguh sebagai sebuah tim. Saat dia berbicara, Tang Wulin berdiri. Cahaya keemasan berkilauan di telapak tangannya dan tombak naga emas, dengan cahaya 7 warna yang redup, tertahan di udara. Yu Guanzi juga berdiri. Dia melihat senjata ilahi dengan tatapan membara. Dia tidak terburu-buru untuk merebutnya, karena dia mengamati senjata itu dengan cermat. Tombak ramping dan panjang itu tajam di kedua ujungnya. Bagian tengahnya setebal lengan anak kecil. Lurik berbentuk naga bisa terlihat samar-samar di seluruh tombak. Pancaran tajam di kedua ujungnya terkandung sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat. Seluruh tombak emas tampak berisi dengan hanya pancaran 7 warna yang terungkap. Itu sangat menakjubkan. Itu sesuai dengan reputasinya sebagai senjata ilahi. Seru Yu Guanzi yang emosional. Tang Wulin tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Yu Guanzi memandang ke arahnya dan berkata, jika saya tidak salah, Master Sekte Tang telah mengolah senjata ilahi sampai menjadi satu dengan rohnya, bukan? Tang Wulin berkata, dengan sedikit keberuntungan, saya berhasil melakukannya belum lama ini. Yu Guanzi terkekeh, bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak peluang keberuntungan di dunia ini? Master Sekte Tang benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai bakat luar biasa pada masanya. Sepertinya Anda akan menjadi limit Douluo berikutnya, bahkan mungkin Atlas Douluo berikutnya dalam waktu dekat. Tang Wulin melukai parah Master Pagoda Qiangu Dongfeng dari Pagoda Roh sebelum dia menjadi limit Douluo. Ketika dia akhirnya mencapai peringkat limit Douluo, kapasitas pertempurannya yang sebenarnya akan menjadi standar kuasi dewa. Seandainya bukan kemunculan tiba-tiba dari makhluk Abyssal, mungkin spirit pagoda akan sepenuhnya dikalahkan oleh Akademi Shrek untuk sementara waktu. Yu Guanzi mengangkat tangan kanannya. Kalau begitu aku akan membantu diriku sendiri. Saat dia berbicara, lapisan sinar hijau tiba-tiba muncul dari tangan kanannya. Itu diisi dengan sumber kehidupan. Saat muncul, ia mengisi bagian dalam ruangan dengan sumber kehidupan yang padat. Murid Tang Wulin tiba-tiba menyempit. Itu adalah aura energi yang sangat murni. Dilihat dari kepadatan dan kemurnian kekuatan hidup, itu bahkan bisa menyaingi pohon kehidupan kuno. Sementara dia masih sok, sebuah sarung tangan hijau tua seperti kristal yang tampaknya diukir dari batu giok menutupi tangan Yu Guanzi. Itu bukan bagian dari baju perang. Kekuatan hidup yang sangat padat membuat seluruh tubuh Tang Wulin rileks. Rasanya nyaman terlepas dari basis kultivasi dan kualitas fisiknya. Kekuatan-kekuatan hidup Tang Wulin telah melampaui Dewa Semu. Jika dia dipengaruhi oleh kekuatan hidup, itu menandakan bahwa sarung tangan Yu Guanzi juga merupakan senjata dewa. Pancaran sinar hijau tua begitu jelas sehingga tampak seperti buah hijau tua. Saat sarung tangan dilepas, penampilan parubaya awal Yu Guanzi berubah menjadi lebih muda. Dia mengulurkan tangan kanannya tanpa ragu sedikitpun dan meraih bagian tengah tombak naga emas. Cahaya keemasan melintas sekali di tombak naga emas. Sarung tangan hijau tua itu juga bersinar terang pada saat yang sama meledak dengan sumber kehidupan yang 10 kali lipat lebih padat dari sebelumnya. Kemegahan hijau gelap segera menyelimuti seluruh tombak naga emas dalam sepersekian detik. Aura tombak naga emas segera menghilang. Tombak diangkat begitu saja oleh Komandan Resimen Korps Pusat Angkatan Darat.
Yu Guanzi tersenyum. Tombak yang mengesankan, tombak yang mengesankan. Dia jelas merasakan energi yang mengejutkan di Golden Dragon Spear. Dia merasakan garis keturunannya terpengaruh juga dan samar-samar diubah oleh senjata ilahi ini. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Sarung tanganmu ini juga merupakan senjata suci. Apa fungsinya? Yu Guanzi tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan berkata dengan bangga, ini disebut penghargaan kehidupan. Itu ditempa dari bentuk paling murni dari Life Stone oleh Yang Maha Kuasa di zaman kuno. Lebih dari 1 ton batu kehidupan digunakan selama penempaan senjata ilahi ini, tetapi hanya esensi inti dari batu itu yang digunakan. Itu mampu menunjukkan kedekatan dengan objek apapun dan digunakan sebagai senjata ilahi tipe pendukung. Ini sangat bermanfaat bagi kultivasi master jiwa. Alat, senjata, atau soul beast apapun akan menunjukkan afinitas yang kuat terhadapnya saat bersentuhan dengannya. Di masa lalu, orang biasa yang memiliki life tribute tidak akan menghadapi serangan monster jiwa di hutan Great Stardow. Orang itu akan berakhir sebagai teman binatang jiwa sebagai gantinya. Tang Wulin mengangguk berulang kali dan berseru dengan emosional, saya tidak menyangka senjata ilahi seperti itu ada di dunia ini. Seperti yang mereka katakan, ada banyak keajaiban di dunia yang besar dan luas ini. Yu Guanzi menatapnya dengan heran dan berkata, Tuan Sekte Tang, sepertinya kamu sama sekali tidak merasa menyesal kehilangan senjatamu. Mungkinkah Anda sudah siap untuk menyerahkan senjata ilahi ini ke Federasi sejak awal? Jangan khawatir, aku akan memenuhi janjiku, pasti. Federasi masih memiliki beberapa senjata suci, dan ada beberapa lagi di klan saya yang dapat digunakan dalam pertukaran tergantung pada preferensi Anda. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Ada beberapa senjata ilahi. Betapa dalamnya warisan itu. Itu baik-baik saja dengan Federasi, tetapi untuk klan Yu, itu tidak terlalu menjadi masalah. Mereka benar-benar pantas menjadi klan nomor 1 di militer. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sayang sekali karena itu adalah senjata dewa yang mengesankan. Yu Guanzi tertegun sejenak. Namun, ekspresinya berubah drastis di saat berikutnya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba berubah menjadi emas senja. Pola naga di tombak menonjol. Sepertinya naga raksasa emas menjadi hidup. Semburan kekuatan hisap yang kuat dan berlebihan meledak dari tombak dalam sekejap. Saat ini, Komandan Resimen Korps Pusat Angkatan Darat merasa dia tidak memegang senjata dewa di tangannya, melainkan sebuah lubang hitam. Life Tribute mengandung kekuatan hidup yang sangat murni dan luas, namun, mirip dengan ikan paus, itu ditelan dan diserap dengan liar ke dalam tombak naga emas. Di sisi lain, tubuh Tang Wulin bersinar terang saat dia berdiri di depan Yu Guanzi. Sumber kehidupannya terus meningkat secara eksponensial sehingga subpohon kehidupan di luar juga terpengaruh. Semua daunnya bersinar. Oh tidak, Yu Guanzi memanggil dalam hatinya. Dia buru-buru berkata kepada Tang Wulin, Tuan Sekte Tang, tolong hentikan. Cepat, Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, kaulah yang harus melepaskannya. Itu bukan perbuatanku. Senjata suci itu memiliki roh. Yu Guanzi menyadari masalahnya sekarang saat dia buru-buru melepaskan tombak naga emas di tangannya. Namun, tombak naga emas menolak untuk tinggal. Itu menempel pada Life Tribute. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Yu Guanzi menggunakan kekuatan jiwanya untuk melepaskan tombak naga emas. Namun, lebih baik bila dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya. Begitu dia menggunakan kekuatan jiwanya, itu benar-benar tersedot ke dalam tombak naga emas yang mirip dengan lembu tanah liat yang pergi ke laut. Dia merasa bahwa sumber hidupnya terhubung juga. Tidak hanya kekuatan hidup dalam penghormatan kehidupan tetapi bahkan kekuatan hidupnya sedang dimakan dan diserap oleh tombak naga emas. Item ini terlalu mendominasi. Pada saat yang sama dia terkejut, Yu Guanzi membuat keputusan cepat untuk membuang penghormatan kehidupan bersama dengan tombak naga emas. Orang lain mungkin saja ragu-ragu, tetapi bukan dia. Sebagai seorang prajurit, dia sangat menyadari pentingnya membuat keputusan yang cepat. Jika dia ragu lagi, bahkan basis kultivasinya akan terpengaruh. Tombak naga emas mengambang di udara. Itu mengeluarkan gelombang merdu dari raungan naga yang gagah dan gembira. Bab 1772, Melahap Senjata Ilahi. Penghormatan kehidupan berubah menjadi bola objek seperti karet hijau yang menggeliat dalam upaya untuk berjuang bebas dari tombak naga emas. Bagaimana mungkin tombak naga emas memberinya kesempatan untuk menyelinap pergi?
Terlepas dari upayanya untuk membebaskan diri, tombak naga emas hanya bersinar lebih terang sementara Life Tribute menjadi lebih gelap karena sumber kehidupannya dimakan oleh tombak. Tuan Sekte Tang, apa, tidak bisakah kamu menghentikannya? Yu Guanji bingung, apakah harus tertawa atau menangis saat menyaksikan adegan itu. Dia menderita kerugian ganda di sini. Sebelum dia datang, dia tidak pernah mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum paksa ketika dia berkata, aku ingin menghentikannya, tapi aku juga tidak bisa. Pikirkan tentang itu mampu melahap begitu banyak energi abisal. Saya sebenarnya pembawa untuk itu. Aku tidak bisa menghentikan apa yang ingin dilakukannya. Senjata ilahi memiliki roh, dan mereka mampu berevolusi. Memangsa kekuatan hidup sebenarnya adalah proses alami untuk tombak naga emas. Itu hanya akan menyisakan sejumlah kecil dari bagian paling penting dari kekuatan hidup untuk memelihara dirinya sendiri. Sebagai pengangkutnya, saya membantunya membawa kekuatan hidup yang diberikan padanya pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, saya tidak dapat menghentikannya melakukan apapun. Ia sangat mencintai penghormatan hidup Anda. Sama seperti bagaimana Anda tidak dapat mengambil mainan dari seorang anak setelah mainan itu menjadi favoritnya. Kalau tidak, itu akan membuat ulah. Kami mengandalkannya di medan perang abisal, jadi saya tidak bisa menyinggungnya sekarang, bukan? Sudut bibir Yu Guanzi berkedut sesaat. Apa maksudmu kau tidak bisa? Itu tidak benar. Apakah penting jika saya mengatakan itu tidak benar? Apa yang terjadi di sini? Dia merasa ingin menangis tetapi air matanya tidak mengalir. Penghargaan kehidupan milik klannya dan bukan federasi. Siapa yang akan menyetujui senjata ilahi dihancurkan seperti ini? Bahkan jika dia adalah kepala klan, dia masih merasa sangat tidak enak karena kehilangan senjata suci yang begitu berharga. Tuan Sekte Tang, Anda harus memberi saya kompensasi untuk itu. Yu Guanzi tersenyum paksa. Tang Wulin berkata, lihat, bagaimana saya bisa memberikan kompensasi kepada Anda. Shrek dan Sekte Tang kami adalah organisasi yang miskin dan rendah hati. Kami tidak memiliki senjata ilahi lain yang kami miliki. Yu Guanzi bersumpah pelan. Bisakah Akademi Shrek dan Sekte Tang masih dianggap sebagai organisasi yang miskin dan rendah hati? Apakah mereka miskin? Organisasi sederhana yang bertahan selama 20.000 tahun. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kesabaran. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Sejak aku menjadi kepala klan, Life Tribute selalu bersamaku. Bagi saya, itu lebih dari sekedar senjata ilahi. Itu juga pasangan, teman, saudara laki-laki, dan anggota keluarga. Master Sekte Tang, aku benar-benar tidak ingin kehilangannya. Saat dia berbicara, mata komandan resimen memerah karena kesedihan. Apakah dia mengadakan pertunjukan? Ini cukup mengesankan. Tang Wulin mengeluh di dalam hatinya. Kamu bahkan tidak sedih beberapa saat yang lalu. Bagaimana Anda membuat diri Anda berada dalam suasana hati ini? Kemampuan aktingmu benar-benar mengesankan. Tang Wulin tampak sedikit tidak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Dengar, kaulah yang memulai ini. Anda memintanya, tetapi saya tidak memiliki senjata ilahi untuk ditawarkan sebagai kompensasi. Yu Guanzi menghela nafas. Selesai. Apalagi yang bisa saya katakan? Poin krusialnya adalah saya tidak bisa menjelaskan diri saya kepada klan. Tuan Sekte Tang, bagaimana dengan ini? Saya tidak ingin senjata ilahi lagi. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang super jenius yang langka di dunia pandai besi. Kecepatan Anda dalam pemurnian surgawi belum pernah terjadi sebelumnya. Bisakah Anda membuat beberapa set armor pertempuran 4 kata untuk klan kami? Saya akan menanggung kehilangan senjata ilahi ini dan menerima hukuman dengan sukarela dari klan saya. Tang Wulin menatap orang di depannya dengan bingung. Orang ini tidak punya malu. Dia memiliki keberanian untuk meminta beberapa set baju besi perang 4 kata seolah-olah itu sebanyak kol Cina, seolah-olah itu dapat diperoleh dengan mudah. 1 set. Tang Wulin menatap tak berdaya pada orang di depannya. Kesepakatan. Yu Guanzi setuju tanpa ragu sedikit pun. Penghormatan kehidupan yang dimakan adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Namun demikian, dia punya rencana sebelum datang ke sini hari ini. Dia akan memastikan bahwa dia berhubungan baik dengan Tang Wulin. Itu penting karena Tang Wulin adalah satu-satunya pengrajin ilahi yang mampu melakukan pemurnian surgawi di dunia sekarang. Sebagai kepala klan yang kuat, dia harus berpikir jauh ke depan untuk generasi masa depannya.
Tidak ada keraguan tentang pentingnya memiliki baju perang 4 kata. Sebenarnya, dia tidak benar-benar berniat untuk mendapatkan surga abadi. Dengan pengrajin ilahi di kelompok mereka dan diberi waktu yang cukup, Akademi Shrek dan Sekte Tang pasti akan mencapai periode kemakmuran besar di masa depan. Bayangkan situasi seperti apa jadinya jika semua pusat kekuatan Akademi Shrek dari basis kultivasi peringkat Douluo dan di atasnya diberi baju besi perang 4 kata. Tidak ada kekuatan lain yang bisa mencapai apa yang mereka bisa. Dalam arti tertentu, hanya mungkin untuk menekan Shrek setelah era Tang Wulin berlalu. Era baru Shrek telah tiba setelah insiden di mana Tang Wulin melukai Qiangu Dongfeng dengan parah dalam satu serangan. Bintik cahaya terakhir pada Life Tribute telah menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, tombak naga emas berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menyilaukan sebelum terjun ke area di antara alis Tang Wulin dan menghilang tanpa jejak. Sumber kehidupan Tang Wulin juga dicabut segera setelah itu. Sangat mudah bagi Tang Wulin untuk mengendalikan auranya karena basis kultivasinya saat ini. Melahap senjata ilahi dengan imbalan satu set baju perang 4 kata terasa seperti tawaran yang bagus. Saat ini, dia jelas merasakan kegembiraan yang datang dari pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno menginginkan tidak lebih dari kekuatan hidup yang paling murni dan berkualitas tinggi untuk mempromosikan sublimasi dan perubahan kualitatif itu sendiri. Di luar, Life Subtree telah tumbuh 2 kali lipat dalam waktu singkat. Mahkotanya tingginya lebih dari 50 meter, dan tumbuh subur. Nyatanya, segala jenis tanaman sudah mulai berakar dan bertunas di sekitar pegunungan dalam kegelapan malam. Sumber kehidupan yang kaya dan padat memenuhi udara. Dengan kata lain, efek melahap senjata dewa atribut kehidupan seperti itu jauh lebih baik daripada melahap sejumlah besar makhluk abisal di siang hari. Tang Wulin merasakan efeknya sama dengan melahap dewa semu dari alam jurang. Yang paling penting, dia bisa merasakan umpan balik yang kuat dari pohon kehidupan kuno yang mengangkat tanda kehidupannya secara eksponensial. Dia sudah dekat dengan keadaan tubuh emas tahan bocor murid seniornya. Satu-satunya kendala yang tersisa adalah terobosan terakhir. Yu Guanzi menghela nafas dan menatap Tang Wulin dengan iri. Dia berkata dengan senyum pahit, sepertinya tujuan kunjungan saya belum tercapai sama sekali. Master Sekte Tang, apa pendapatmu tentang perang ini? Jika semua yang terjadi sebelumnya adalah keuntungan tak terduga dari rencananya, maka dia kembali ke titik awal sekarang. Setelah menonton video 5 limit Douluo besar Akademi Shrek yang bertarung melawan 3 dewa kuasi besar, Yu Guanzi sangat menyadari bahwa Akademi Shrek dan dukungan Sekte Tang sangat penting dalam mengalahkan pesawat abisal. Tang Wulin berkata, tujuan kita terlibat dalam pertempuran sebelumnya telah tercapai. Kami berhasil menghentikan pesawat abisal menjelajah lebih dalam. Namun, Black Monarch muncul dalam waktu singkat. Mungkin saja invasi pesawat abisal akan melampaui insiden 6.000 tahun yang lalu. Raja Hitam berada di peringkat ke-9 di pesawat abisal, jadi siapapun yang memiliki peringkat sebelum dia akan menjadi lebih kuat. Ini pasti menakutkan. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan kekuatan kita dan menghentikan bagian itu secepat mungkin. Mayoritas pusat kekuatan Sekte Tang dan Akademi Shrek sudah ada di sini, dan kami siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sisanya sekarang terserah federasi. Yu Guanzi mengangguk setuju dan berkata, aku sudah mendapatkan cetak biru susunan segel dari tentara Dewa Darah. Sementara itu, saya telah menginstruksikan staf saya untuk bekerja ekstra untuk mempercepat semua materi yang dibutuhkan. Namun, saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk mengukir susunan segel. Saya akan mengirimkan cetak birunya kepada Anda nanti. Sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Dia tahu pentingnya cetak biru itu. Meskipun itu adalah rahasia besar di federasi, Komandan Resimen Korps Pusat Angkatan Darat menganggap enteng masalah ini dan akan menyerahkannya kepadanya. Mendapatkan cetak biru bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tang Wulin sangat menyadari bahwa Yu Guanzi masih menjadi wakil menteri di markas militer, sama seperti Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Bab 1773, The Exchange. Baiklah, kami akan mencoba yang terbaik. Tang Wulin setuju. Yu Guanzi berkata, menurut perhitungan kami saat ini, saya khawatir akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk mengumpulkan semua angkatan bersenjata kami. Kami sudah mulai mengkonsolidasikan garis pertahanan sepenuhnya. Kita bisa mulai ofensif ketika semua orang ada di sini. Master Sekte Tang, apakah ada batas kemampuan Anda untuk mengubah kekuatan hidup dari makhluk abisal?
Jika kita membunuh makhluk abisal dalam jarak yang jauh, apakah itu akan memungkinkan kekuatan hidup mereka untuk melarikan diri darimu? Tidak diragukan lagi bahwa pertanyaannya menunjukkan bahwa dia bersiap untuk memobilisasi senjata pemusnah massal setiap saat. Tang Wulin berkata, saya masih tidak tahu batasan saya saat ini, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah. Subpohon kehidupan adalah bagian dari benih alam dari seluruh bidang benua Douluo kita. Itu merindukan kekuatan hidup lebih dari apapun. Semua kekuatan hidup yang aku serap menggunakan tombak naga emas disalurkan ke dalamnya. Saya hanya berfungsi sebagai jembatan. Dengan demikian, itu tidak akan menguji ketahanan saya sementara masih membutuhkan kekuatan hidup yang lebih besar. Yu Guanzi berkata, baiklah kalau begitu. Kami membutuhkan pihak Anda untuk bekerja bersama kami selama pertempuran terakhir. Kami juga akan mencurahkan segala upaya untuk memastikan keselamatan Anda, Master Sekte Tang. Tidak perlu bagi Anda untuk terlibat dalam pertempuran. Menyerap semua kekuatan hidup dari makhluk abisal yang telah kita bunuh akan menjadi layanan yang paling berjasa. Kami berharap bahwa kami tidak hanya dapat mengalahkan pesawat abisal, tetapi juga memberikan mereka pukulan yang sangat kuat sehingga mereka tidak akan pernah menyerang pesawat kami lagi. Tang Wulin mengangguk dengan tegas. Baiklah. Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda. Perbedaan terbesar dari 6.000 tahun yang lalu adalah bahwa mereka akhirnya menemukan cara untuk melemahkan makhluk abisal dalam arti sebenarnya. Yu Guanzi berkata, kami akan membahas tindakan selanjutnya dengan, aku akan pergi. Oh, Guru Sekte Tang, jangan lupa tentang baju perang 4 kata saya. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk membenarkannya ke klan. Juga, jika Anda siap mengenakan biaya untuk pekerjaan penempaan di masa mendatang, pertimbangkan untuk memberi kami prioritas. Kami dapat membayar sebanyak yang Anda inginkan. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Kolonel Jenderal Yu, bisakah kita berhenti membahas armor perang 4 kata seperti berbelanja bahan makanan? Yu Guanzi tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa begitu? Oh, benar, aku teman baik tuan pamanmu. Kami sudah berteman sejak kecil. Lakukan itu karena pertimbangan untuknya. Paman Tuan Zhen Hua, Tang Wulin segera merasa seperti telah diekspos. Tidak heran orang ini sebelum dirinya sadar bahwa dia dapat melakukan pemurnian surgawi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Guanzi berdiri dan berkata, itu dia. Kami berencana mempekerjakannya untuk mengabdi di klan kami, namun dia menolak kami. Mungkin Anda tidak tahu tentang ini, tapi kami mensponsori tuan paman Anda ketika dia masuk ke asosiasi pandai besi di masa lalu. Tang Wulin merasa menggigil di hatinya. Semua klan yang kuat ini sangat luar biasa, ya. Kolonel Jenderal Yu, ada sesuatu yang harus saya ingatkan. 10 hari sedikit terlalu lama. Jika Anda mampu, saya menyarankan Anda untuk melancarkan serangan umum secepat mungkin. Aku punya firasat buruk. Persiapan pesawat abisal kali ini mungkin bisa melebihi ekspektasi kita. Kalau tidak, mereka tidak akan melancarkan serangan secara langsung. Juga, yang paling penting, kita tidak tahu sudah berapa lama sejak lorong itu dibuka. Ekspresi Yu Guanzi sedikit berubah. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan tepat, saya akan mendesak semua pihak untuk bekerja secepat mungkin. Ada juga sesuatu yang harus saya ingatkan. Saya bukan satu-satunya orang yang membuat semua keputusan untuk pihak militer. Saya khawatir menteri mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Meskipun dia tidak mengambil bagian dalam komando angkatan bersenjata secara langsung, dia bertanggung jawab untuk memobilisasi semua perbekalan. Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut berada langsung di bawah yurisdiksinya. Korps Angkatan Darat Nordsea juga terkait erat dengan mereka. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Yu Guanzi, dan ekspresinya segera berubah serius. Meskipun Komandan Resimen Korps Pusat Angkatan Darat tidak menyatakannya secara terbuka, Tang Wulin dapat menguraikan makna di balik kata-katanya. Nama lengkap Militer Federal Douluo adalah Dewan Militer Federal Douluo. Kepala Dewan memegang tanggung jawab atas organisasi dan juga dikenal sebagai Menteri Militer. Dia memainkan peran yang menentukan di federasi. Menteri ini, Komandan Resimen Korps Tentara Pusat Yu Guanzi, Komandan Resimen Tentara Dewa Laut, dan Kepala Balai-Balai Dewa Perang, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, dikenal sebagai 3 Raja Militer.
Menyusul insiden di mana Chen Xinji dengan sengaja mengungkap informasi yang berkaitan dengan surga abadi yang mengakibatkan perebutannya oleh Sekte Tang dan keputusannya untuk pensiun dari militer, hanya ada dua tokoh terkemuka yang tersisa di militer. Meskipun Chen Xinji memutuskan untuk kembali ke militer, situasinya masih berbeda dari masa lalu. Selama periode setelah dia pergi, banyak orang telah ditugaskan untuk mengambil alih yurisdiksi tradisionalnya. Yang paling penting, Tang Wulin dapat mengetahui dari kata-kata Yu Guanzi bahwa dia bukanlah pendukung pagoda roh di dalam Tiga Raja, juga bukan Chen Xinji. Kemudian, orang yang tersisa hanya bisa menjadi menteri tituler yang merupakan panglima tertinggi militer federal. Selain itu, Yu Guanzi juga dengan sengaja menunjukkan yurisdiksi tradisional menteri ini. Itu termasuk 3 korps tentara besar. Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa dari sudut pandang militer, ketiga korps tentara ini mendukung pagoda roh. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak terganggu dengan informasi ini? Dengan banyak usaha, dia berhasil menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada pagoda roh dengan terhormat. Jika dilihat dari semua sudut, bahkan kekuatan dan pendukung pagoda roh tidak mungkin membantu pagoda roh pada saat itu. Sayang sekali acara itu dirusak oleh kedatangan pesawat abisal yang tiba-tiba. Akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan lain seperti ini di masa depan terlepas dari hasil pertempuran. Tentu saja, jika mereka kalah, semuanya akan terhenti. Seluruh benua Douluo tidak akan ada lagi. Bahkan jika mereka menang, tidak akan sulit bagi pagoda roh untuk menciptakan reputasi terhormat bagi diri mereka sendiri. Pelayanan mereka yang berjasa dalam perang besar bisa sangat membantu mereka mendapatkan dukungan dari para mogul militer. Pada saat itu, mereka harus menanggung tekanan opini publik jika mereka membalas dendam pada pagoda roh sekali lagi. Tang Wulin sendiri tidak mempermasalahkannya, tetapi dia harus mempertimbangkan efeknya pada akademi dan Sekte Tang. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pagoda roh benar-benar beruntung. Jika Tang Wulin diberi kesempatan lagi, mungkin dia akan menghancurkan pagoda roh sepenuhnya. Kendaraan militer berdesing satu demi satu di jalan raya. Pintu masuk ke jalan sekitarnya ditutup sementara, seolah-olah untuk pemeriksaan dan perbaikan rutin. Untuk mencegah kepanikan publik, Federasi mulai membatasi media untuk memuat informasi apapun yang terkait dengan utara. Oleh karena itu, bahkan anggota media yang berpengetahuan luas hanya tahu bahwa Federasi sedang memobilisasi sejumlah besar angkatan bersenjatanya. Situasi ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya ketika Federasi sedang berperang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dou Spirit. Upaya pertama berakhir dengan mereka kembali dalam kegagalan tanpa kemuliaan untuk ditampilkan dan yang berikutnya tersendat bahkan sebelum dimulai. Alhasil, media sudah terbiasa dengan militer yang memobilisasi kekuatannya. Banyak orang menyebarkan informasi bahwa Federasi akan berperang melawan Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire sekali lagi secara pribadi. Oleh karena itu, Federasi telah menutup rapat informasi untuk mencegah situasi sebenarnya terungkap. Bagian dalam benua tetap damai seperti biasa. Sebagian besar penduduk hanya senang mengetahui bahwa Federasi mengirim pasukan. Lagi pula, mereka berasumsi bahwa Federasi selalu menjadi kekuatan terkuat di seluruh planet, tak tertandingi di seluruh dunia. Sementara itu, deretan orang duduk rapi di dalam kendaraan militer besar. Interior kendaraan didekorasi dengan elegan. Itu dilengkapi dengan sofa yang luas dan nyaman, bersama dengan meja dan kamar kecil. Bahkan, ada tempat tidur untuk istirahat yang terletak di ruang geladak. Kendaraan itu bisa digunakan untuk mengangkut selusin orang dan masih sangat luas. Hanya ada segelintir orang di dalam kendaraan saat ini. Seragam militer putih Gu Yuena yang disetrika rapi melengkapi rambut perak dan mata ungunya, memperkuat sikap heroiknya. Dia tampak tangguh dan berwibawa. Seragam itu juga menonjolkan sosoknya yang sempurna. Rambut peraknya diikat menjadi kuncir kuda yang rapi di belakang kepalanya. Satu bintang jenderal menghiasi papan bahu. Ada beberapa orang lagi di dalam kendaraan, serta seseorang yang berbaring di tempat tidur. Yang ada di tempat tidur adalah Master Pagoda Muda dari Pagoda Roh. Dia adalah penerus klan Qiangu, Qiangu Zhangting. Dia tampak seperti sedang tidur nyenyak dan dia memiliki senyum puas di wajahnya. Bab 1774, Rencana Gu Yuena. Gu Yuena sedang duduk di sofa dengan mata terpejam, tetapi orang bisa tahu dari kedipan bulu matanya sesekali bahwa dia tidak tidur atau bermeditasi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Ada beberapa orang lagi di sana juga.
Pria itu memiliki rambut hitam panjang dengan satu helai emas dan pangkat kolonel senior disematkan di pundaknya. Orang lain masing-masing memiliki sosok yang berbeda. Yang mulia, apakah kita benar-benar akan membantu umat manusia melawan jurang maut kali ini? Tanya pria berambut gelap dengan suara berat. Mata Gu Yuena tetap tertutup. Tidak mungkin sesuatu bertahan tanpa fondasinya. Ketika benua Douluo hilang, bagaimana kita akan bertahan? Selain itu, ini juga merupakan peluang bagi kami. Saya pernah melakukan kontak dengan pesawat abisal di masa lalu. Makhluk abisal ini mengerikan, dan mereka ratusan kali lebih rakus dari manusia. Mereka bisa melahap segalanya, hingga kekuatan hidup, di alam ini. Kami tidak pernah bisa membiarkan mereka mencapai pesawat ini bagaimanapun caranya. Dalam hal ini, kami berbagi musuh bersama dengan manusia. Ini kesempatan yang harus kami ambil. Di masa lalu, dua tulang rusuk Dewa Naga terlepas mengikuti evolusinya, saat diubah menjadi dua tombak naga. Ada lebih dari sekedar tombak naga emas yang mampu melahap energi abisal. Di sisi lain, peringkat pesawat abisal lebih unggul dari pesawat benua Douluo. Jika kita bisa melahap kekuatan hidup yang cukup, mungkin aku juga bisa memulihkan sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Pria berbaju hitam itu terdiam sesaat sebelum dia berkata, ini benar-benar kesempatan yang bagus. Yang mulia, jika Anda bisa melahap Tang Wulin juga, Anda pasti bisa pulih dan menjadi dewa sekali lagi. Pada saat itu, umat manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah pada manipulasi kita. Kami benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan itu lagi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Gu Yuena akhirnya membuka matanya dan melihat ke arah pria berpakaian hitam itu. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan? Pria berbaju hitam itu memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang mulia, saya bertanya-tanya apakah saya harus mengatakan ini. Saya tahu Anda memiliki pendapat Anda sendiri, tetapi Anda benar-benar terlalu bimbang dan ragu-ragu dalam hal Tang Wulin. Keraguan-raguan pasti mengarah pada masalah. Tingkat pertumbuhan Tang Wulin telah melampaui harapan kami. Selain itu, dia memiliki banyak pembantu di sekitarnya. Pada titik ini, saya tidak yakin bahwa saya dapat menjatuhkannya dengan pasti. Raja Naga Emas mewarisi tubuh Dewa Naga dan juga semua emosi negatif. Begitu dia benar-benar mengasimilasi kekuatan Raja Naga Emas, saya khawatir bahkan Anda tidak akan bisa menghentikannya. Begitu instingnya untuk membantai dan menghancurkan dilepaskan, itu pasti akan menghasilkan malapetaka besar. Gu Yuena menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, saya pikir Anda mengandalkan bencana besar yang terjadi. Manusia merupakan mayoritas di dunia ini. Bahkan jika dia menyebabkan malapetaka, itu akan menyerang umat manusia. Pria berbaju hitam itu tertegun sejenak. Yang mulia, Anda, Gu Yuena melambaikan tangannya untuk memecatnya. Jangan bicarakan ini lagi. Saya punya ide sendiri dan saya sudah menyusun rencana. Dewa Naga akan kembali. Pada titik ini, gumpalan kedalaman menyebar dari matanya. Pria berbaju hitam sama sekali tidak mempengaruhi perasaannya. Beberapa orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat tekad dan kegigihannya di matanya. Pria berbaju hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betul bahwa Gu Yuena tidak dapat dibujuk dalam keadaan seperti itu dan tidak ada artinya baginya untuk terus berbicara. Gu Yuena menutup matanya sekali lagi. Dia tidak bisa menghilangkan bayangannya dari benaknya. Dia melihatnya dari dekat beberapa hari yang lalu dan merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya ketika dia bertemu dengan tatapannya. Itu dipenuhi dengan kerinduan dan kesedihan. Seolah-olah matanya bertanya mengapa dia masih tidak bersamanya. Mungkin, dia telah menemukan sesuatu juga. Dia bisa menggunakan kekurangan kekuatannya di tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menghentikannya, tetapi dia menjadi sangat kuat pada saat ini. Dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang mendukungnya, hampir tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya lagi. Alasan apa lagi yang bisa dia gunakan? Namun demikian, dia masih tidak pernah kembali padanya selama ini. Itu karena dia benar-benar tidak mampu melakukan itu pada saat ini. Wulin, rencananya nyata. Saya sudah membuat rencana sendiri. Anda mungkin membenci saya, Anda mungkin menyalahkan saya, tapi hanya ini yang bisa saya lakukan. Ini satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan. Lagi pula, aku adalah Raja Naga Perak yang melawanmu. Mungkin situasi ideal sekarang adalah menunggu rencanaku berhasil. Apakah Anda tahu bahwa saya sangat ingin bersamamu? Aku ingin berada di sisimu setiap saat.
Gu Yuena mengerutkan bibir merahnya dan mengepalkan tinjunya secara naluriah. Tidak akan lama sebelum dia bisa melihatnya lagi. Setidaknya, dia akhirnya bisa bertarung bersamanya sekali lagi dalam perang melawan Abyssal Legion, kan? Mungkin, ini akan menjadi terakhir kalinya dia bisa berhubungan dekat dengannya dan kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertarung bersama. Saya harus menghargai setiap hari yang datang setelah ini. Setidaknya, masih ada waktu sebelum rencana terakhirku. Terlepas dari bagaimana rencananya berakhir, saya masih menjadi diri saya sendiri untuk saat ini. Saya masih bisa berhubungan dekat dengannya. Legiun Abyssal jauh lebih tenang dari yang diharapkan. Dengan militer federal melanjutkan perjalanannya ke utara ke garnisun daerah tersebut, kemungkinan serangan mendadak dari Legiun Abyssal juga semakin berkurang. Korps tentara Issea dan tentara Dewa Laut tiba secara berurutan. Mereka bergabung dengan Korps Angkatan Darat Laut Utara untuk memblokade seluruh ruang maritim. Di lantai dasar, selain Korps Angkatan Darat Selatan yang terlalu jauh, sisa Korps Angkatan Darat Utara, Korps Angkatan Darat Pusat, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut semuanya dikumpulkan dan disiapkan. 7 dari 8 Korps Tentara Federal Besar sudah ada di sana, dengan hanya Korps Angkatan Darat Selatan yang hilang. Tidak hanya itu, bahkan Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun, memimpin pasukan elit dan datang ke sana juga. Tidak banyak orang di pasukan, tetapi mereka semua adalah prajurit elit yang berpengalaman dalam pertempuran melawan makhluk abisal. Di seluruh militer federal, Tentara Dewa Darah memiliki pengalaman paling banyak berurusan dengan pesawat abisal. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan mampu memberikan wawasan paling banyak untuk angkatan bersenjata. Tang Wulin dan timnya telah ditempatkan di puncak gunung tempat Suptri kehidupan tumbuh selama ini. Suptri kehidupan tumbuh sehat dan kuat, dan bisa dilihat dari jauh. Bahkan jika seseorang tidak dapat merasakan auranya, itu memancarkan sensasi yang menenangkan hati dan pikiran seseorang hanya dengan melihatnya. Sumber kehidupan yang kental juga tampaknya telah berubah menjadi sumber kehidupan seluruh pasukan. Korps Tentara Pusat ditempatkan di sekitar puncak pegunungan ini. Senjata pertahanan jiwa paling mematikan juga dipasang di area terdekat. Yu Guanzi menepati janjinya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan mereka dalam mempertahankan sub pohon kehidupan. Garis pertahanan sudah diperkuat. Perbekalan yang dibutuhkan diangkut dalam aliran tanpa akhir dengan penambahan beberapa korps tentara lagi. Dapat dikatakan bahwa angkatan bersenjata paling tangguh dari seluruh federasi, bahkan seluruh planet Douluo, berkumpul di sana. Pusat kekuatan dari War God Hall, Spirit Pagoda dan beberapa organisasi master jiwa besar lainnya yang dimobilisasi oleh militer semuanya telah datang. Kumpulan orang-orang yang menakutkan berkumpul bersama di tempat yang sama. Militer federal juga dalam kondisi puncak. Sebuah pos komando sementara dibangun di dalam posisi pertahanan Korps Angkatan Darat Pusat. Saat itu, pos tersebut ramai dikunjungi orang. Meja rapat di pos komando panjangnya lebih dari belasan meter. Itu bisa menampung lebih dari 30 orang. Orang-orang terbaik di federasi telah mengisi semua kursi di sekitar meja panjang. Hanya ada ruang berdiri untuk banyak perwira jenderal besar dan letnan jenderal. 2 orang duduk berdampingan di kursi utama. Mereka berdua adalah kolonel jenderal yang dilihat dari lambang militer yang disematkan di pundak mereka. Keduanya adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Sikat Ilahi Douluo Yu Guanzi. 2 dari 3 tokoh militer ada di sana. Selain itu, kedua orang itu juga merupakan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Perwakilan dari masing-masing organisasi Master Jiwa Agung duduk dalam barisan lurus di sayap kiri mereka. Orang yang duduk di kursi utama di sebelah kiri adalah perwakilan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, pemimpin dari 2 organisasi besar ini, Kaisar Naga Douluo Tang Wulin. Dia adalah satu-satunya perwakilan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang duduk di meja pertemuan, sementara keempat peserta lainnya berdiri tidak jauh darinya. Bab 1775, The Western Army Corps and the Northwest Army Corps. Keempat orang itu adalah Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, Qilin Douluo Tongyu, dan juga Asmara Douluo Zhang Xin dari Sekte Tang. Ya, mereka adalah 4 limit Douluo yang hebat. Seperti yang dikatakan Asmara Douluo sebelum keberangkatan mereka. Tang Wulin harus dilindungi oleh 4 limit Douluo setiap saat ketika mereka berada di garis depan medan perang. Alhasil, ia langsung menarik perhatian masyarakat saat membawa 4 limit Douluo ke pos komando.
Mereka yang berstatus limit Douluo diizinkan untuk duduk di meja rapat secara alami. Namun, keempat limit Douluo ini memilih berdiri di belakang Tang Wulin. Mereka tidak menyadari orang-orang lain di sekitar mereka, kecuali Asmara Douluo yang menyapa kenalannya. Skycrosser Douluo Guan Yue duduk di sebelah kanan Tang Wulin. Dia adalah Master Hall dari War God Hall yang baru diangkat dan juga limit Douluo. Di sebelahnya adalah Master Pagoda Qiangu Dongfeng dari Spirit Pagoda yang kehilangan lengannya baru-baru ini. Rupanya, sulit untuk mengatakan bahwa Qiangu Dongfeng menyimpan dendam terhadap Tang Wulin. Dia pendiam dan ekspresinya sangat tenang seolah-olah apapun yang terjadi di sekitarnya tidak mempedulikannya. Orang yang duduk di sebelahnya juga dari Shrek. Dia adalah tubuh Douluo Aruheng. Mu Ye juga telah tiba belum lama ini. Namun, Aruheng ada di sana sebagai perwakilan dari Sekte Tubuh sejak Mu Ye telah secara resmi menyerahkan posisi Master Sekte Tubuh kepadanya. Seorang Ruheng telah membuktikan kekuatan tubuh emas anti bocornya ketika dia berada di War God Hall. Oleh karena itu, Sekte Tubuh duduk di sebelah Pagoda Roh. Bersama-sama, mereka membentuk 5 organisasi besar. Ini adalah pertama kalinya Sekte Tubuh diberi status seperti itu setelah hampir 1000 tahun. Kera raksasa Titan seharusnya menikmati hak istimewa yang sama, tetapi Yuanen Zentian bersikeras bahwa dia adalah anggota Akademi Shrek dan menolak untuk ikut serta dalam pertemuan ini dengan identitas klannya. Orang-orang yang mengikuti Aruheng adalah pemimpin dari beberapa organisasi Master Jiwa besar lainnya. Banyak dari orang-orang ini berasal dari klan yang terkenal dan kuat dengan garis keturunan yang panjang. Misalnya, ada klan Naga Tuan Listrik Biru yang pernah ditiru oleh Tang Wulin sebagai anggotanya. Ada juga klan Pagoda 9 Harta Karun Gelais yang sangat kuat yang terkenal sebagai sistem pendukung nomor 1 di benua itu. Selanjutnya, ada klan yang menarik perhatian Tang Wulin. Itu karena dia terkait dengan klan ini dalam arti tertentu. Itu dikenal sebagai Clear Sky Clan. Master Sekte klan saat ini adalah seorang pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Saat dia muncul, Tang Wulin yang duduk di kursi utama sayap kiri sangat terkejut. Siapakah Clear Sky Clan? Justru ayahnya, klan Tang San. Clear Sky Clan, Blue Electric Overlord Dragon Clan, dan Seven Treasures Glaze Pagoda Clan dikenal sebagai 3 klan besar yang kuat. Menjadi klan yang paling kuat, mereka terkenal sejak zaman itu. Akhirnya, banyak klan dari zaman yang sama mulai menurun dan mati, hanya menyisakan 3 klan besar ini dengan garis keturunan yang panjang. Orang bisa membayangkan betapa dalamnya warisan mereka. Mirip dengan klan tubuh, setiap klan menghadapi masalah karena tidak dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik berperingkat limit Douluo yang mengakibatkan penurunan klan secara bertahap. Namun demikian, Tang Wulin merasakan kedekatan dengan Master Sekte klan Langit Jernih. Apakah itu ayahnya Tang San, kakeknya Tang Hao, atau bahkan kakek buyutnya Tang Chen, mereka semua berasal dari klan ini. Clear Sky Hammer dari Clear Sky Clan adalah jiwa alat tipe serangan Tang San yang paling kuat di zaman itu. Itu juga salah satu dari 2 jiwa bela diri Tang San yang hebat. Sayang sekali Tang Wulin hanya mewarisi Kaisar Blue Silver Tang San, dan bukan jiwa bela diri kedua Tang San juga. Personel militer berpangkat tinggi duduk di sisi kanan kursi utama. Misalnya, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara Guo Zhenfeng hanya bisa duduk paling belakang di sayap ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia memiliki kualifikasi terendah dari semuanya. Selain itu, Korps Tentara Utara adalah yang terlemah dari semua korps tentara. Kursi utama di sayap kanan diduduki oleh seorang lelaki tua berpangkat Jenderal Kolonel. Dia tampak sangat ganas. Dia memiliki kulit gelap, mata besar yang sedikit melotot yang tampak seperti lonceng tembaga. Dia tampak mirip dengan setan mengerikan bergigi panjang. Orang ini duduk tepat di seberang Tang Wulin. Dia menilai Tang Wulin dengan matanya yang ganas dan serius. Dia adalah Dong Xian, Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Dia juga seorang maestro militer dan pernah dianggap sebagai prajurit yang gagah berani di masa lalu. Dia adalah limit Douluo yang jiwa bela dirinya adalah serigala berwajah hijau dengan moniker, Serigala Ganas. Serigala berwajah hijau sebenarnya adalah jiwa bela diri biasa. Namun, justru karena fakta inilah dia mendapatkan ketenarannya di militer pada suatu waktu. Semua orang sangat menyadari bahwa semakin tinggi kualitas jiwa bela diri Master Jiwa, semakin tinggi kemungkinan Master Jiwa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Di sisi lain,
Orang bisa membayangkan betapa sulitnya bagi seorang master jiwa untuk menumbuhkan jiwa bela diri biasa seperti serigala berwajah hijau ke peringkat batas Douluo. Jika bukan karena proses varian, tidak mungkin bagi Dongxian untuk mencapai peringkat limit Douluo. Korps Angkatan Darat Barat sangat kuat, hanya kalah dari Korps Angkatan Darat Pusat di militer federal. Mereka ditempatkan di perbatasan barat dan, dengan cara tertentu, bertindak sebagai bala bantuan untuk tentara Dewa Darah. Jika sesuatu terjadi pada tentara Dewa Darah yang menjaga lorong jurang, Korps Tentara Barat akan menjadi yang pertama mendukung tentara Dewa Darah. Ferocious Wolf Douluo tampak agak tua, tetapi dia sebenarnya baru berusia sedikit di atas 60 tahun. Dia terkenal sebagai penerus Chen Xinji dan mungkin bisa ditempatkan di War God Hall selanjutnya. Orang yang duduk di sebelahnya adalah kenalan lama Tang Wulin. Dia adalah Komandan Resimen Tentara Dewa Darah, Kolonel Jenderal, Cermin Cerah Douluo Zhang Huanyu. Di sampingnya adalah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut. Dia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang baik, lembut, dan halus. Dia anggun dan selalu tersenyum. Jenderal Kolonel memancarkan kehadiran yang tenang. Siapapun yang mengenal pria ini tahu bahwa dia licik seperti rubah. Dia terkenal sebagai prajurit yang cerdik di ketentaraan. Dia memimpin Korps Angkatan Darat Barat Laut selama bertahun-tahun dan mengubahnya menjadi pasukan dengan reputasi yang berkembang. Di Federasi, Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Barat Laut, dan Korps Tentara Barat dikenal sebagai 3 tentara darat besar. Di sisi lain, Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Issea, dan Korps Tentara Laut Utara dikenal sebagai 3 kekuatan angkatan laut yang hebat. Sebagai perbandingan, Korps Angkatan Darat Utara dan Korps Angkatan Darat Selatan adalah angkatan bersenjata yang lebih lemah. Korps Tentara Utara ditempatkan di Tule, lokasi yang kurang strategis. Itu hampir tidak layak dipertahankan. Selain itu, sulit untuk mengalokasikan sumber daya karena lokasinya yang jauh. Oleh karena itu, prajurit yang lebih baik menolak untuk ditempatkan di Tule. Demikian pula, Korps Tentara Selatan tidak bisa kuat karena kedekatannya dengan tentara Dewa Laut. Faktanya, Korps Tentara Selatan adalah satu-satunya tentara di bawah yurisdiksi klan. Dalam keadaan tertentu, perintah klan Malaikat Suci lebih berwibawa daripada markas militer. Akibatnya, mereka menerima lebih sedikit sumber daya dari Federasi. Juga, mereka selalu membutuhkan subsidi dari klan Malaikat Suci. Jika 8 korps tentara besar akan diberi peringkat sesuai dengan kekuatan mereka dalam urutan menurun, itu akan menjadi Korps Tentara Pusat, Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Barat, Korps Tentara Barat Laut, Korps Tentara Issea, Korps Tentara Laut Utara, Korps Angkatan Darat Selatan, dan yang tak kalah pentingnya, Korps Angkatan Darat Utara. Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat Laut adalah Yin Mosang, seorang Hyper Douluo dengan Silver Frost Painted Halberd sebagai jiwa bela dirinya. Meskipun dia bukan limit Douluo, dia duduk setelah Zhang Huanyun sebagai Korps Angkatan Darat Barat Laut menduduki peringkat ketiga di Korps Tentara. Di sebelahnya juga ada seorang kolonel jenderal. Dia tidak lain adalah Herles Douluo Cao Desi. Dia mengenakan seragam militer, karena dia tidak lagi mewakili Sekte Tang tetapi Batalion Dewa Darah Tentara Dewa Darah. Di pos komando, pangkatnya adalah kolonel jenderal. Setelah Cao Desi, ada Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara, Guo Zhenfeng. Bersama dengan para mogul militer ini, ada personel berpangkat tinggi lainnya dari Departemen Utama yang bertanggung jawab atas logistik dan layanan pengintaian. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas Federasi Douluo dan personel militer berpangkat tinggi berkumpul di sini hari ini. Di ruang pertemuan yang luas, ada lebih dari 10 limit Douluo. Sangat jarang melihat pemandangan yang begitu megah di Federasi Douluo. Bab 1776, Dewan Perang. Banyak personel militer berpangkat tinggi yang berdiri di pinggiran adalah perwakilan dari angkatan bersenjata besar di benua Douluo. Beberapa tidak puas karena kurangnya kursi di ruang pertemuan. Bagaimanapun, tidak ada yang berani menolak setelah merasakan aura dari 4 orang yang berdiri di belakang Tang Wulin. Bahkan jika limit Douluo berdiri, apalagi yang bisa mereka katakan? Setelah pertempuran dengan Pagoda Roh dan dengan situasi saat ini, siapapun dapat mengatakan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang berada di puncaknya sekali lagi. Yu Guanzi melirik Chen Xinji di sisinya. Chen Xinji mengangguk ke arahnya. Divine Bruce Douluo mengeluarkan batuk untuk menarik perhatian orang-orang. Seketika, seluruh pemandangan menjadi tenang.
Tatapan Yu Guanzi menyapu setiap perwakilan dari organisasi besar para guru jiwa di sayap kiri. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Pertama, saya ingin mewakili markas militer untuk menyambut perwakilan dari setiap organisasi besar. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung dengan kami dalam berperang melawan musuh yang tangguh selama krisis ini. Orang-orang mengangguk setuju. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam. Saya yakin semua orang telah membaca informasi yang berkaitan dengan pesawat Abyssal. Musuh jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Apalagi semua orang di sini, ini adalah pertama kalinya saya menghadapi lawan seperti itu. Semua informasi yang kami miliki di pesawat Abyssal dikumpulkan dari perang besar 6.000 tahun yang lalu dan dari pasukan Dewa Darah yang telah menjaga jalur Abyssal selama beberapa ribu tahun. Saya ingin mewakili markas militer untuk memuji layanan berjasa yang diberikan oleh Korps Angkatan Darat Utara. Mereka telah mengorbankan lebih dari 60.000 tentara untuk menghentikan musuh yang kuat di luar benua kita. Komandan Resimen Guo memimpin anak buahnya ke medan perang dan hampir kehilangan nyawanya di medan perang. Meskipun tahu mereka bukan tandingan musuh, mereka berjuang dengan gagah berani. Seluruh pasukan harus belajar dari mereka. Anda telah meninggalkan pengingat yang luar biasa di buku layanan militer yang berjasa. Pidato Yu Guanzi disampaikan dengan perasaan dan semangat yang mendalam. Bibir Guo Zhenfeng mengerucut erat dan matanya merah karena kesedihan. Itu adalah 60.000 tentara yang tewas. Itu adalah 60.000 saudara seperjuangannya. Komandan Resimen Guo, saya mewakili markas militer untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat dia berbicara, Yu Guanzi berdiri dan memberi hormat militer kepada Guo Zhenfeng. Guo Zhenfeng berdiri tegak secara bersamaan untuk membalas salam. Panglima tertinggi, saya tidak ingin ada pujian pribadi. Saya ingin meminta federasi untuk memberikan hadiah kepada keluarga tentara yang meninggal. Mereka adalah orang-orang baik dan semua kemuliaan seharusnya menjadi milik mereka. Setelah mengatakan itu, air mata mengalir di wajah Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Utara. Tentara kita sudah banyak menderita. Federasi akan memastikan anggota keluarga mereka diberi penghargaan. Saya bisa jamin itu, kata Yu Guanzi dengan serius. Terima kasih, Komandan tertinggi. Mereka duduk sekali lagi. Tatapan Yu Guanzi menyapu wajah setiap orang. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita hampir selesai mengumpulkan angkatan bersenjata kita. Korps Tentara Selatan akan tiba dalam beberapa hari lagi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena kami belum mengetahui jumlah pembangkit tenaga listrik dari pesawat Abyssal yang telah tiba di benua Douluo. Kita harus menyelesaikan misi dalam satu pukulan jika memungkinkan dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wulin yang duduk di kursi utama kiri. Saya yakin semua orang sudah melihat rekaman video dan membaca informasinya. Senjata ilahi Master Sekte Tang, tombak naga emas adalah satu-satunya senjata kami yang mampu menekan pesawat Abyssal saat ini. Dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu, kita beruntung karena sekarang kita memiliki kemampuan untuk melemahkan musuh. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan agar kami bekerja dengan Master Sekte Tang sebagai inti kami dalam pertempuran terakhir berikut. Pada saat yang sama, kami akan mencurahkan seluruh upaya kami untuk melemahkan makhluk Abyssal, jika tidak membunuh mereka. Jika tidak ada keberatan dari lantai, kami akan melanjutkan dengan membahas rencana strategis berikutnya. Mustahil untuk menyembunyikan fakta bahwa tombak naga emas dapat melahap energi Abyssal. Tombak adalah senjata terkuat Federasi melawan pesawat Abyssal. Sangat tidak mungkin untuk menyembunyikan kebenaran lagi saat ini. Tang Wulin merasa itu adalah tugasnya. Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk pohon kehidupan kuno. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek datang untuk melindunginya. Selain Raja Sage Abyssal, tidak mudah bagi pusat kekuatan peringkat raja dari pesawat Abyssal untuk melukai Tang Wulin. Lagi pula, dia dilindungi oleh banyak limit Douluo dan juga Life Sub-3. Mohon tunggu sebentar, saat Yu Guanzi hendak melanjutkan merencanakan strategi, suara canggung tiba-tiba terdengar. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke arah suara itu berasal. Itu adalah suara Master Pagoda Roh Pagoda, Qiangu Dongfeng. Yu Guanzi sedikit mengernyit. Apakah ada keberatan dari Anda, Master Pagoda Spirit Pagoda? Saya harus mengingatkan Anda bahwa kita dihadapkan dengan musuh yang tangguh sekarang. Anda harus melepaskan dendam pribadi masa lalu Anda.
Jika ada yang mengacaukan seluruh situasi karena alasan pribadi, orang itu akan dianggap sebagai penjahat federasi. Qiangu Dongfeng tersenyum dengan tenang. Komandan tertinggi, jangan langsung mengambil kesimpulan. Karena Anda meminta semua orang maju untuk mendiskusikan rencana pertempuran, maka kita harus berdiskusi dengan benar, bukan? Kami tidak bisa begitu saja menghentikan siapapun untuk memberikan pendapatnya, bukan? Cahaya bersinar di mata Yu Guanxi. Silakan, Pagoda Master Qiangu. Qiangu Dongfeng berkata, saya tidak keberatan setelah membaca informasi yang diberikan. Tentu saja, saya setuju bahwa operasi harus segera dimulai. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan malapetaka yang dibawa oleh makhluk abisal. Namun, saya merasa agak berisiko bagi Tang Wulin sendirian untuk menjadi inti dari keseluruhan operasi. Jika sesuatu terjadi padanya, satu langkah ceroboh dapat menyebabkan hilangnya seluruh pertempuran, bukan? Oh, masalah apa yang Anda antisipasi, Pagoda Master Qiangu? Tanya Yu Guanxi dengan tenang. Namun, mereka yang mengenalnya tahu, terlepas dari penampilan tenang sang maestro militer, bahwa suasana hatinya sedang buruk. Qiangu Dongfeng langsung ke intinya. Dia tersenyum dan berkata, ini masalahnya, Komandan tertinggi. Selain Sekte Tang, Pagoda Roh kami memiliki senjata ilahi yang mampu melahap energi pesawat abisal. Inilah mengapa saya keberatan dengan proposal untuk memilih Master Sekte Tang saja sebagai inti. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang pertemuan pecah menjadi keributan kecil. Bahkan Tang Wulin tercengang. Pagoda Roh juga memiliki senjata ilahi. Jika Pagoda Roh memiliki senjata suci seperti itu, mengapa mereka tidak menggunakannya 6.000 tahun yang lalu? Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Qiangu Dongfeng dengan tatapan heran. Qiangu Dongfeng tidak menatap matanya, saat dia terus menatap Yu Guanxi. Jika kamu bisa membuktikannya, itu akan menjadi hal yang baik untuk perang, tentu saja, kata Yu Guanxi tanpa ragu sedikitpun. Tak perlu dikatakan, memiliki dua inti jelas lebih menguntungkan daripada hanya memiliki satu inti. Qiangu Dongfeng mengangkat tangannya dan memanggil seseorang di belakangnya. Orang itu kemudian masuk perlahan. Tang Wulin dapat melihat orang yang masuk karena dia melihat ke arah Qiangu Dongfeng. Sebenarnya, dia sudah bisa merasakan kehadirannya lebih awal. Dia telah terganggu oleh situasi saat ini sehingga dia tidak memperhatikannya. Gu Yuena berjalan ke sisi Qiangu Dongfeng. Dia mengangkat tangan kanannya. Aliran sinar perak yang menyilaukan melintas sekali dan berubah menjadi tombak di genggamannya. Ketika tombak naga putih perak muncul, molekul-molekul di udara langsung menjadi padat. Molekul-molekul itu bahkan memiliki tekstur yang lengket. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata dewa. Itu adalah tombak naga perak. Tang Wulin linglung saat melihat tombak itu. Itu adalah tombak naga perak milik Naer di masa lalu. Sejak transformasi yang melibatkan Gu Yue dan Naer, dia selalu merasakan tarikan misterius di hatinya. Dia merasakan gejolak emosi yang campur aduk saat melihat Silver Dragon Spear. Fluktuasi emosi yang intens dalam dirinya seketika menyebabkan munculnya konkretisasi pikiran yang dapat dilihat di sekitarnya. Untungnya, dia menyadarinya tepat waktu. Ia segera mengendalikan emosinya agar adegan dirinya dan Naer di tepi pantai tidak muncul. Qiangu Dongfeng berkata, Gu Yuena adalah salah satu dari 4 spirit pagoda kami. Dia dipromosikan menjadi wakil master pagoda baru-baru ini karena peningkatan basis kultivasinya. Secara kebetulan, tombak naga perak miliknya memiliki efek penindasan yang sangat kuat terhadap makhluk abisal. Itu pasti memainkan peran penting di medan perang. Oleh karena itu, saya pikir dia layak menjadi inti lainnya. Jika Anda pernah melihat festival Just for Aspaus dari Pagoda Roh di masa lalu, Anda seharusnya melihat. Bab 1777, Internal Confrontation. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Dia tersenyum dan berkata, di masa lalu, Master Sekte Tang sebenarnya dikalahkan oleh Putri Naga Perak Pagoda Roh kita. Karena kedua senjata suci mereka dapat digunakan untuk menekan makhluk abisal, bukankah seharusnya kita juga menganggap Gu Yuena sebagai inti kita? Begitu pernyataan itu dibuat, ruang pertemuan pecah dengan keributan. Acara di mana Tang Wulin dikalahkan oleh Gu Yuena disiarkan langsung di seluruh benua. Akademi Shrek mengambil kesempatan selama festival Just for Aspaus untuk mengumumkan pemberontakannya juga. Yu Guanxi berbicara dengan suara yang dalam, situasinya sekarang sangat berbeda. Ini bukan lagi permainan anak-anak.
Pagoda Master Qianghu, apakah Anda yakin bahwa tombak naga perak ini juga mampu menekan makhluk abisal? Qianghu Dongfeng mengeluarkan perangkat jiwa mini dari saku dadanya dan meletakkannya di atas meja konsol. Dia menekan tombol pada perangkat jiwa. Sekaligus, video holografik diproyeksikan. Itu adalah siluet perak dengan sayap perak besar terbentang di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya diselubungi armor perak yang berkilauan dengan pancaran 7 warna yang membuatnya tampak luar biasa. Dia terbang dengan cepat melewati langit seperti kilat perak. Pada saat berikutnya, dia sudah terjun ke Legiun Jurang. Apapun yang menghalangi jalannya dimusnahkan. Sejumlah besar aliran udara keabu-abuan yang naik ke langit segera dilahap oleh cahaya perak. Pandangan berubah menjadi sudut pandang orang pertama. Orang bisa melihat bola cahaya 7 warna meledak dari tubuhnya terus-menerus untuk membunuh makhluk abisal di sekitarnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat aliran udara abu-abu yang baru saja muncul langsung dilahap oleh tombak di tangannya. Pada saat berikutnya, dia meraung keras sebelum dia tiba-tiba melompat ke langit dan terbang tinggi ke langit. Selanjutnya, tampilan atas menunjukkan gua raksasa yang melebar hingga berdiameter lebih dari 3.000 meter di dekat Tule. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, bahkan tidak ada salju. Hanya ada area abu-abu besar yang menyebar ke sekitarnya. Makhluk abisal yang padat tidak terhitung banyaknya. Sementara itu, sejumlah besar makhluk abisal berpangkat tinggi melonjak ke arahnya seperti segerombolan lebah saat merasakan kehadirannya. Udara sudah dipenuhi kabut tebal keabu-abuan. Siluet perak berbalik. Sinar hijau melintas sekali di belakangnya. Sebuah bola sinar hijau intens meledak yang memberikan dorongan yang luar biasa untuk mendorongnya ke depan. Kecepatannya langsung memecahkan penghalang suara. Dia menghilang ke kejauhan meninggalkan ruang yang luas antara lorong jurang dan dirinya sendiri. Video berhenti diputar pada saat ini. Seluruh proses berlangsung selama beberapa detik. Namun, itu sepenuhnya menunjukkan apa yang Qianghu Dongfeng ingin dilihat oleh orang banyak. Armor yang dikenakan oleh siluet itu jelas merupakan satu set armor perang 4 kata. Siluet itu tidak lain adalah Putri Naga Perak Gu Yuena. Dia telah mengamankan lorong jurang sendirian hanya untuk membuktikan keefektifan tombak naga perak. Qianghu Dongfeng berbicara dengan bangga, semua orang telah melihatnya sekarang. Ini adalah kehebatan dari Silver Dragon Spear. Saya percaya bahwa itu tidak lebih lemah dari tombak naga emas Master Sekte Tang. Apalagi, Gu Yuena cukup berani untuk menuju ke garis depan. Saya akan menyerahkan rekaman video ke pos komando untuk analisis lebih lanjut. Ini benar-benar informasi tangan pertama yang berhasil kami peroleh di lorong jurang saat ini. Satelit di atas tidak dapat mengungkapkan situasi di Tanah Tule karena langit tertutup kabut tebal keabu-abuan. Qianghu Dongfeng benar. Ini adalah pengintaian bermakna pertama. Mereka telah mengirimkan pesawat pengintai sebelumnya, tetapi tidak ada yang kembali. Rekaman video ini sangat berguna untuk perang. Informasi ini sangat bermanfaat. Ini akan sangat menguntungkan bagi operasi kami. Serigala ganas Douluo Dongxian yang duduk di kursi utama di sisi kanan berkata dengan terbata-bata. Suaranya sedikit aneh, terdengar serak dan tidak enak di telinga. Dongxian terkekeh dan berkata, memang benar memiliki dua inti lebih baik dari satu. Apalagi, teknologi jiwa kita sekarang jauh lebih maju dari 6.000 tahun yang lalu. Semua energi terdiri dari struktur, begitu pula energi abisal. Saya menolak untuk percaya bahwa makhluk abisal ini mampu menahan teknologi terbaru kami, bukan? Zhang Huanyun yang duduk di sebelah kirinya mengernyit dan berkata, Jenderal Dong, Anda seharusnya tidak mengatakan itu. Kami telah menguji hampir semua senjata canggih pada makhluk abisal. Hingga saat ini, kami belum menemukan senjata yang bisa membunuh makhluk abisal secara efektif. Hanya tombak naga emas yang menunjukkan dampak signifikan. Di masa lalu, itu juga Master Sekte Tang yang mengandalkan tombak naga emas dan susunan besar Dewa Darah selama gelombang abisal untuk menekan bagian abisal. Selain itu, mereka juga berhasil mengalahkan Raja Sage Abisal. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tatapannya tertuju pada Gu Yuena. Ya, gadis muda ini juga ada di sana selama insiden itu. Dialah yang bertarung dengan Tang Wulin untuk mengalahkan Raja Sage Abisal. Tapi lalu, apa hubungannya dengan Tang Wulin? Nyatanya, dia tampaknya telah menyelamatkan nyawa Tang Wulin saat itu. Di antara mereka, yang satu memiliki tombak naga emas sementara yang lain tombak naga perak. Tidak ada yang akan percaya bahwa mereka tidak berhubungan sama sekali.
Gu Yuena telah mencabut tombak naga peraknya dan kembali ke belakang sementara itu. Dong Xian berkata, sederhana. Mari kita bagi pasukan kita menjadi dua sayap. Setiap pihak akan membawa senjata ilahi. Sepertinya kita hanya akan membuat sedikit penyesuaian pada detail rencana pertempuran. Yu Guanzi mengerutkan kening. Tatapannya mengungkapkan bahwa dia tidak ramah. Jelas bahwa Dong Xian dan Qiangu Dongfeng berada di pihak yang sama. Mereka tidak mengungkit masalah yang berhubungan dengan tombak naga perak sampai saat ini. Di sisi lain, pos komando sudah menyelesaikan penyusunan rencana pertempuran sebelumnya. 2. Mengubah rencana pertempuran sekarang hanya akan menambah penundaan. Mengapa kita tidak membiarkan Master Sekte Tang dan Wakil Master Pagoda Roh pergi bersama? Ikuti saja rencana awal, kata Yu Guanzi dengan suara berat. Dong Xian berbicara tanpa menunjukkan kerendahan hati sedikit pun. Komandan tertinggi, menurutmu apakah Sekte Tang dan Akademi Shrek dapat bekerja sama dengan Pagoda Roh dengan itikat baik? Saya khawatir menggabungkan dua hal negatif tidak akan menghasilkan hal yang positif, bukan? Kamu, Yu Guanzi tampak marah. Ini adalah kedua kalinya dia dibantah oleh Dong Xian. Sebagai Panglima tertinggi tentara federal dan mogul militer peringkat ketiga, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kilatan ganas berkilauan di mata Dong Xian. Dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menatap lurus ke arah Yu Guanzi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka tidak bisa akur. Dong Xian selalu bandel terhadap Yu Guanzi. Korps Angkatan Darat Barat berperingkat lebih rendah dari Korps Angkatan Darat Pusat dan dikenal sebagai Angkatan Darat Kedua. Selain itu, kedua korps tentara itu bukan milik kubu yang sama. Yu Guanzi adalah contoh klasik dari murid klan. Dia memiliki pendidikan terbaik sejak dia masih muda. Juga, dia memiliki hak istimewa. Keberuntungan selalu berpihak padanya saat ia menapaki jalan untuk menjadi personel berpangkat tinggi. Di sisi lain, Dong Xian berasal dari keluarga biasa. Ia mengandalkan kerja keras dan usahanya sendiri untuk menjadi yang terbaik. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa selama pertempuran dan dipromosikan menjadi komandan resimen. Oleh karena itu, tampaknya mereka tidak diberkahi secara adil. Untuk alasan ini, Yu Guanzi memberi Tang Wulin pengingat lembut sebelumnya. Dia tidak terlalu mendukung Sekte Tang dan Akademi Shrek. Meskipun Akademi Shrek dan Sekte Tang netral, kenetralan juga cenderung condong ke satu sisi atau sisi lainnya. Dia juga tidak akan melawan Sekte Tang dan Akademi Shrek. Secara alami, dia masih merasa sakit karena kehilangan senjata suci di luar dugaannya. Cukup, kenapa kalian berdua bertengkar? Kata Chen Xinji dengan cemberut. Dong Xian melebarkan mulutnya dalam upaya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia ditarik oleh Yin Mo Sang di sisinya. Selanjutnya, dia tutup mulut. Chen Xinji berkata dengan tenang, Guanzi, tolong susun strategi untuk diskusi. Chen Xinji tidak hanya berpangkat tinggi, tetapi dia juga yang paling senior di antara mereka semua di militer. Selain Skycrosser Douluo Guan Yue, hampir semua jenderal di tempat kejadian dianggap juniornya. Seandainya bukan karena insiden surga abadi, posisi Panglima tertinggi seharusnya menjadi miliknya. Yu Guanzi menekan emosinya. Dia tidak lagi menatap Dong Xian saat dia berkata dengan tenang, operasi diatur seperti itu. 3 armada besar yang terdiri dari Tentara Dewa Laut, Korps Tentara Laut Utara, dan Korps Tentara Issea akan mengerahkan semua Master Mesha untuk bergabung dengan pasukan darat dalam pertempuran. Di saat yang sama, Master Mesha ini juga akan memberikan dukungan tembakan. Setelah kami memiliki lokasi yang dikonfirmasi, ketiga armada besar ini akan melakukan pengeboman karpet di Abyssal Legion. Kemudian, pengeboman karpet gelombang kedua akan dilakukan melalui Angkatan Udara. Sementara itu, Master Sekte Tang akan memposisikan dirinya di garis depan dengan tombak naga emas di genggamannya. Dia akan berada di bawah perlindungan setiap saat. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melahap energi abisal dari makhluk abisal yang telah meninggal. Secara bersamaan, pasukan darat akan bergerak maju untuk mengatur garis pertahanan. Dengan dukungan tembakan, pasukan darat akan menyelesaikan pengepungan di lorong jurang secepat mungkin. Kami akan memastikan rentetan kekuatan api yang kuat di medan perang. Pengeboman akan dilakukan dalam 3 tahap. Setiap fase akan disampaikan secara bergantian oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Setelah 3 putaran pengeboman, pasukan darat akan melancarkan serangan untuk menyapu bersih medan perang, dan kemudian menutup jalan tersebut.
Pasukan darat akan dipimpin oleh Central Army Corps yang dilengkapi dengan senjata Heavy Ion Beam. Pasukan lainnya akan bertindak sebagai bala bantuan. Ini akan menjadi serangan habis-habisan. Oleh karena itu, kami mencari kerjasama dari masing-masing organisasi Master Jiwa Agung untuk menahan pembangkit tenaga pesawat Abyssal. Strategi kami adalah untuk menahan pembangkit tenaga pesawat Abyssal terlebih dahulu, sehingga kami dapat melukai parah makhluk Abyssal peringkat rendah menengah. Kami akan kembali lagi nanti untuk melawan pembangkit tenaga listrik dan mencoba membunuh mereka dengan kemampuan terbaik kami. Akhirnya, kita akan menyegel lorong jurang. Bab 1778, Strategi diformulasikan. Ini adalah strategi keseluruhan, tetapi masih banyak detail untuk rencana eksekusi spesifik. Departemen Logistik telah menyelesaikan perencanaan dan membuat pengaturan yang diperlukan. Perintah akan dikirim ke pasukan sesegera mungkin. Tampak jelas bahwa rencana perang telah dipersiapkan dengan cermat. Dong Xian benar. Dibandingkan dengan 6.000 tahun yang lalu, teknologi jiwa saat ini berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Semua jenis senjata mematikan skala besar telah dikembangkan. Selain itu, mereka telah mengumpulkan semua angkatan bersenjata dari seluruh militer federal, setara dengan mengumpulkan semua senjata yang tersedia di benua itu. Mereka akan mampu mempertahankan pemboman karpet selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Di sisi lain, tujuan dari misi tersebut bukanlah untuk membunuh lawan tetapi untuk melemahkan mereka. Oleh karena itu, Yu Guanzi mengusulkan untuk menempatkan Tang Wulin di garis depan. 6.000 tahun yang lalu, umat manusia mengalami kerugian besar ketika makhluk Abyssal tidak bisa dibunuh. Tapi sekarang, dengan hadirnya tombak naga emas, masalah ini terpecahkan. Yu Guanzi terus berbicara, selama seluruh pertempuran, tombak naga emas Master Sekte Tang memainkan peran paling penting untuk melahap energi jurang maut. Karena Master Sekte Tang paling akrab dengan Sekte Tang dan Akademi Shrek, saya ingin meminta berbagai limit Doulos dari Sekte Tang dan Akademi Shrek untuk melindungi Master Sekte Tang setiap saat. Kami akan mengirim pusat kekuatan militer kami untuk melindunginya juga. Tang Wulin mengangguk meskipun satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang adalah Gu Yuena yang mengenakan seragam militer. Dengan susah payah, dia mencoba yang terbaik untuk fokus pada Dewan Perang. Tidak ada masalah dari pihak kami. Terlepas dari tembakan artileri yang berkobar di sekitar mereka, tidak mungkin untuk melukai pembangkit tenaga listrik berperingkat limit Douluo ini kecuali kekuatan api itu berasal dari amunisi jiwa tetap berperingkat God Killer. Rencana perangnya sederhana dan langsung. Meskipun demikian, itu tidak diragukan lagi efektif. Itu menunjukkan impor pengorbanan Korps Angkatan Darat Utara sebelumnya. Seandainya bukan upaya mereka untuk menahan makhluk Abyssal di Thule, mereka akan menghadapi invasi total sekarang. Qiangu Dongfeng tiba-tiba menimpali, berdasarkan pengintaian Naer, pintu keluar lorong Abyssal terletak di wilayah paling utara Thule. Cuacanya buruk dan suhunya sangat dingin. Saya masih mengusulkan untuk membagi pasukan menjadi 2 sayap. Dengan cara ini, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Begitu kita terlibat dalam serangan habis-habisan, sejumlah besar energi Abyssal akan dihasilkan dalam waktu singkat. Master Sekte Tang belum tentu bisa melahap semuanya sendirian. Dong Xian mendukung Qiangu Dongfeng dengan mengatakan, saya pikir juga begitu. Strategi keseluruhan baik-baik saja. Mari kita bagi tindakan melahap energi Abyssal menjadi 2 bagian. Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut akan bertugas melindungi Wakil Kepala Pagoda. Proposisi itu sangat logis dan masuk akal. Dampaknya akan menghasilkan hasil terbaik tanpa keraguan. Yu Guanzi berkata dengan tenang, jika itu masalahnya, maka kami akan membuat sedikit perubahan pada rencana strategi dan meminta Master Sekte Tang dan Wakil Master Pagoda untuk menjadi inti dari pertempuran ini. Chen Xinji tiba-tiba berbicara, apakah kita melakukannya sebagai 1 atau 2 pasukan? Saya ingin menekankan bahwa ini adalah perang taruhan tinggi. Keamanan seluruh benua terancam. Kita tidak boleh membiarkan dendam pribadi mengaburkan penilaian kita. Bahkan jika kita dibagi menjadi 2 sayap, kita masih harus saling membantu. Jika saya menemukan pihak yang membuat kesalahan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dong Xian tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir Penatua Chen. Kami telah bertugas di militer selama bertahun-tahun. Mungkinkah kita masih belum bisa membuat keputusan yang baik? Chen Xinji meliriknya dengan acuh tak acuh. Itu untuk yang terbaik kalau begitu. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada rincian rencana.
Dong Xian dan Qiangu Dongfeng tidak melontarkan komentar spontan kali ini. Mereka tampak cukup kooperatif dalam sesi-sesi berikutnya. Namun, Tang Wulin tahu betul bahwa tujuan mereka telah tercapai. Tindakan pemisahan dua pasukan darat besar, Korps Angkatan Darat Barat dan Korps Angkatan Darat Barat Laut dari pasukan darat lainnya menandakan bahwa Panglima tertinggi Yu Guanzi mungkin gagal untuk memimpin mereka. Dalam persepsi Dong Xian, ini memungkinkan dia untuk memobilisasi tentara dengan mudah sehingga dia dapat bersekongkol dengan pagoda roh. Di sisi lain, Yu Guanzi menganggapnya sebagai tanda bahwa dua korps tentara besar bersiap untuk tidak mengikuti perintahnya selama perang. Tidak apa-apa ketika Chen Xinji adalah komandan tertinggi dari 3 korps tentara sebelumnya. Dia masih bisa menekan Dong Xian saat itu. Namun demikian, dia merasa sulit untuk berurusan dengan Dong Xian. Sebagai komandan tertinggi dari operasi ini, dia sebenarnya telah mengantisipasi bahwa Dong Xian akan memberinya masalah. Namun, dia menempatkan dirinya pada posisi Dong Xian dan berpikir bahwa dia mungkin melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi Dong Xian. Semua prajurit di bawah satu komando diperlakukan sebagai saudara sendiri. Tidak ada yang akan membiarkan prajurit mereka dikorbankan di bawah komando orang lain. Pertemuan Dewan Perang berlangsung setengah hari sebelum berakhir sekitar tengah hari. Itu saja untuk hari ini. Lakukan persiapan yang diperlukan sesegera mungkin. Kami akan meluncurkan serangan umum besok siang, kata Yu Guanzi dengan tekad sambil berdiri. Tengah hari adalah waktu ketika sinar matahari paling intens. Itu juga waktu terbaik untuk menekan master jiwa jahat. Meluncurkan serangan umum saat ini akan ideal. Orang-orang berdiri serempak. Pikiran setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Saat dia berdiri, Tang Wulin mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah orang yang ada di pikirannya sepanjang hari. Dia menemukan Gu Yuena sedang menatapnya juga. Penampilan Tang Wulin tidak banyak berubah. Penampilan fisiknya akan tetap sama karena basis kultivasinya saat ini ditambah dengan fisiknya yang sangat kuat. Satu-satunya hal yang berubah mungkin adalah tatapannya. Ketika dilihat dari dekat, Gu Yuena menyadari bahwa tatapannya telah berubah lebih dalam dan lebih tertutup sekarang. Emosinya yang terbuka di masa lalu sekarang tampaknya terkandung di dalam dirinya. Seseorang tidak dapat melihat gejolak emosi di bawah tatapannya yang tenang, tetapi hati Gu Yuena berdebar ketika dia memandangnya. Mereka memiliki hubungan paling intim di masa lalu. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya melekat di pikiran mereka. Seandainya bukan karena penindasan yang disengaja, konkretisasi pikiran mereka mungkin akan segera muncul. Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak pergi untuk menyambutnya. Mereka berasal dari kam yang berbeda, dan dia juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Gu Yuena. Dia sudah memikirkannya dan membuat rencananya sendiri. Saat ini selesai, dia akan menyelesaikan perselisihan dengan pagoda roh. Saat itu, dia akan mengambil kembali Gu Yuena bahkan jika dia harus merebutnya. Tuan Sekte Tang. Sementara itu, suara yang dibenci Tang Wulin terdengar. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat Qiangu Dongfeng berdiri di depannya. Apakah ada sesuatu, Master Pagoda Qiangu? Tanya Tang Wulin dengan tenang. Qiangu Dongfeng tiba-tiba tersenyum. Itu adalah senyuman penuh arti. Tidak banyak, aku hanya ingin mendoakanmu semoga berhasil. Tatapan Tang Wulin sedikit berubah. Aku juga harus mendoakanmu, Pagoda Master Qiangu. Saya harap saya masih akan melihat Anda setelah pertempuran besar. Qiangu Dongfeng berkata, itu masih belum pasti. Lagi pula, aku bukan targetnya. Tang Wulin tidak menjawab saat dia berjalan maju. Di sisi lain, Qiangu Dongfeng berdiri tepat di depannya. Jelas bahwa Tang Wulin akan menabrak Qiangu Dongfeng jika dia terus berjalan. Namun, Tang Wulin tampaknya tidak menyadari orang yang berdiri di hadapannya. Dia terus saja berjalan. Ekspresi Qiangu Dongfeng berubah. Niat membunuh yang kuat melintas melewati matanya pada saat itu juga. Namun, dia membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari Tang Wulin tepat saat Tang Wulin berjalan melewatinya. Karena dia sedikit ragu, dia tidak berhasil menghindari Tang Wulin sepenuhnya. Bahu Tang Wulin menyentuh dadanya membuatnya kesakitan. Tang Wulin pergi tanpa melihat ke belakang, diikuti oleh 4 limit Douluo yang hebat. Pada saat 4 limit Douluo sebesar berjalan melewatinya, Douluo Asmara tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Qiangu Dongfeng sambil tersenyum, Pagoda Master Qiangu, pernahkah Anda mendengar tentang penjajah hebat bukanlah penggigit? Haha, setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi dengan langkah panjang.
Qiangu Dongfeng menjadi hijau karena marah. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Gu Yuena sudah kembali ke sisinya sekarang. Dia bertanya dengan ekspresi prihatin, "Guru Pagoda, apakah kamu baik-baik saja?" Qiangu Dongfeng menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sudah kembali normal. "Saya baik-baik saja. Biarkan saja mereka terus menjadi sombong. Ayo pergi sekarang." Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat siluet kepergian Tang Wulin. Dia telah menyaksikan pertumbuhan bertahap Tang Wulin. Bab 1779, The Rival of Yuxue. Awalnya, Qiangu Dongfeng tidak peduli dengan Tang Wulin, tapi lambat laun dia memperhatikannya. Dia akhirnya menyadari bahwa Tang Wulin lepas kendali dan dia berusaha menghentikannya. Pada titik ini, pemuda itu, yang berusia kurang dari 20 tahun, sudah setara dengan Qiangu Dongfeng sendiri. Faktanya, kemampuan Tang Wulin bahkan telah melampaui kemampuannya. Semua perubahan ini tampaknya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Qiangu Dongfeng menemukan bahwa dia mengalami kesulitan untuk menerimanya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan membunuh pemuda ini terlepas dari pengorbanan yang harus dia lakukan. Sebuah kelompok tanpa pemimpin pasti akan gagal. Bahkan Akademi Shrek tidak mungkin bangkit kembali dalam waktu sesingkat itu. Tang Wulin kembali ke stasiun mereka di sebelah Live Sub Tree. Barak mereka sangat sederhana dan tidak canggih. Kamar-kamar, termasuk kamar Tang Wulin, adalah struktur logam sederhana. Kamarnya hanya sedikit lebih luas dari yang lain dengan meja yang sedikit lebih besar untuk rapat dan diskusi. Pada saat itu, semua personel berpangkat tinggi dari Sekte Tang dan Akademi Shrek berkumpul di sana. Kalau begitu spirit pagoda masih berusaha menimbulkan masalah. Kami seharusnya menghabisi mereka ketika kami memiliki kesempatan. Seandainya bukan karena kemunculan Chen Tua pada saat itu, Pagoda Roh tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya tanpa klan Qiangu, kata Dou Chao Dezi yang tak berperasaan dengan suara dingin dan tegas. Tang Wulin berkata, pada saat itu, kami tidak dapat melawan Pagoda Roh karena kami harus mengutamakan kepentingan seluruh penduduk di atas segalanya. Kita perlu tetap waspada sekarang untuk mencegah gangguan dari mereka selama operasi. Karena pasukan dibagi menjadi dua regu, kita harus sangat berhati-hati terhadap kurangnya penguatan mereka. Lagi pula, kedua belah pihak menyerang dari arah yang berbeda, jadi seharusnya baik-baik saja menilai situasi saat ini. Selain itu, apakah itu spirit pagoda, Korps Angkatan Darat Barat atau Korps Angkatan Darat Barat Laut? Mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang terang-terangan ketika musuh yang begitu tangguh ada di hadapan kita. Yalin mengangguk. Kami benar dalam membuat persiapan yang memadai sekarang. Bagaimanapun, misi Sekte Tang kita adalah melindungi Tang Wulin, bukan? Kita hanya perlu melakukannya dengan baik. Kita bisa melihat keseluruhan gambar saat itu. Jika semuanya stabil, kita akan tetap berada di sisi Tang Wulin. Di hadapan kekuatan absolut seperti itu, mereka tidak dapat melakukan apapun bahkan jika mereka menginginkannya. Sementara itu, suara menyenangkan yang terdengar sangat familiar bagi Tang Wulin datang dari luar. "Pak," Tang Wulin berkata, "silakan masuk." Pintu terbuka dan seorang tentara wanita dengan pembawaan heroik masuk ke ruangan dari luar. Apakah itu Long Yuxue yang sudah lama tidak dia lihat? Di masa lalu, Tang Wulin berpisah dengan Long Yuxue dan Jiang Wuyue saat mereka kembali ke tentara Dewa Darah. Tang Wulin tidak menyangka dia benar-benar akan datang ke sini kali ini. Long Yuxue berdiri tegak dan menyampaikan salam militer. "Selamat malam, Jenderal. Unit Naga Darah melapor untuk bertugas. Kami telah menerima perintah dari Komandan Resimen. Kami di sini untuk pesanan Anda." Dia melaporkan dengan cara yang sangat formal, namun sepasang matanya yang indah menatap wajah Tang Wulin sepanjang waktu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang sulit disembunyikan. Tang Wulin sangat gembira saat melihatnya. Dia ingat bahwa dia telah menuju ke tentara Dewa Darah pada saat-saat paling suramnya. Dia mengangkat dirinya terus-menerus di bawah persahabatan orang-orang ini, sebelum akhirnya meninggalkan mereka dan membangun kembali Shrek. Rasa keintiman memiliki efek mendalam pada dirinya. Akibatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang saat melihatnya? "Yuxue, silakan duduk. Apakah unit lainnya juga ada di sini, termasuk Wuyue?" Tang Wulin bertanya sambil tersenyum. Long Yuxue mengangguk. "Ya, setiap orang dari unit Naga Darah ada di sini. Semua orang telah melapor untuk bertugas." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Itu luar biasa. Anda datang tepat pada waktunya. Ayo,
bergabunglah dengan Dewan Perang kita. Long Yuxue duduk di kursi terakhir, tetapi matanya yang indah tetap tertuju pada wajah Tang Wulin. Kehadiran banyak limit Doulos tidak berhasil menarik perhatiannya. Tang Wulin berkata, dalam serangan umum besok, banyak yang mulia dari Akademi Shrek akan melindungiku. Yang mulia, Douluo asmara dan tak berperasaan, tolong pimpin Brigade Tempur Aula Tang Sekte Douluo kami. Kami akan mengatasi peristiwa pergeseran dengan mempertahankan garis. Ikuti strategi dan pertahankan komunikasi setiap saat. Cao Dezi mengangguk. Di medan perang sebesar ini, mereka harus beradaptasi dengan perubahan dan merespons dengan tepat setiap saat. Brigade Tempur adalah satuan tugas tempur rahasia Sekte Tang, meskipun tidak terdiri dari sejumlah besar pejuang. Hanya ada 2.000 anggota, tapi mereka pasti pasukan elit dari Sekte Tang. Markas besar Sekte Tang telah menderita kerugian besar setelah dihancurkan dalam bencana tersebut. Namun, Brigade Tempur ini terus-menerus berlatih secara rahasia secara eksternal. Dapat dikatakan bahwa brigade itu adalah kekuatan inti Sekte Tang. Itu dimobilisasi di sini untuk melawan pesawat Abyssal, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya perang ini bagi Sekte Tang. Yuxue, tolong ambil alih komunikasinya. Kami harus tetap berhubungan dengan Korps Angkatan Darat Pusat setiap saat. Iya Pak. Long Yuxue berdiri sekali lagi dan menjawab dengan hormat. Tang Wulin tersenyum dan berkata, silakan duduk. Kami bukan tentara di sini. Tidak perlu etiket. Long Yuxue tersenyum dan duduk sekali lagi. Matanya yang indah berbinar indah. Sekali waktu, dia adalah seorang prajurit di bawah komandonya. Dia ingat memikirkan betapa tampannya dia saat pertama kali bertemu dengannya. Hanya beberapa tahun sejak itu dan dia sudah berdiri di puncak dunia Master Jiwa. Long Yuxue sangat bersemangat ketika dia melihat Tang Wulin melukai Qiangu Dongfeng dengan parah dalam rekaman video. Sebagai seorang prajurit, pendidikan dan asuhan kemiliterannya membuat kemampuan ibadahnya menjadi yang paling utama. Tang Wulin adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Akibatnya, meskipun Jiao Yue luar biasa, dia tidak pernah bisa membiarkan dia masuk ke dalam hatinya ketika dia membandingkannya dengan Tang Wulin. Dia sangat menyadari bahwa perbedaan antara dirinya dan Tang Wulin sebenarnya tumbuh lebih luas dan lebih luas berkat ketinggiannya yang konstan, tetapi dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Itu adalah sentimen yang tak terlukiskan. Tang Wulin terus mendiskusikan beberapa detail dengan banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek sebelum dia mengakhiri pertemuan. Rombongan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Tang Wulin berpikir sejenak sebelum akhirnya memanggil Long Yeiwei. Penatua Long, saya akan mengundang Penatua Chen untuk datang dan tinggal bersama kami. Suktri kehidupan telah menyerap energi yang cukup sekarang. Sumber kehidupan yang kental di sini bermanfaat baginya, kata Tang Wulin kepada Long Yeiwei dengan lembut. Long Yeiwei ragu sejenak. Dia melirik Tang Wulin dan mengangguk dengan lembut. Jangan bilang itu ideku. Baiklah. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat serius. Long Yeiwei pergi dengan terburu-buru. Tang Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berharap Penatua Long dan Penatua Chen dapat berdamai selama perang besar dengan pesawat Abyssal ini. Hanya Long Yuxue yang tersisa di ruangan itu. Jenderal, apakah ada perintah lain untuk saya? Tang Wulin terkekeh dan berkata, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Tidak perlu memanggilku jenderal. Kenyataannya, saya sudah lama tidak menjadi jenderal. Long Yuxue juga tertawa. Kamu terlihat seperti kehilangan berat badan. Tang Wulin menunduk untuk melihat dirinya sendiri. Tidak terlalu. Pikiranmu mempermainkanmu. Long Yuxue meliriknya dalam-dalam. Mungkin. Apa kabarmu? Tang Wulin berkata, saya telah melakukannya dengan baik sebelum makhluk Abyssal muncul. Situasi kali ini berbeda dengan pasang surut di masa lalu. Terus terang, saya merasa tentara kita terlalu optimis tentang perang ini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kultus Roh Kudus dan pesawat Abyssal. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewatkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan berusaha keras dalam hal ini. Kami masih belum tahu seberapa kuat kemampuan keseluruhan pesawat Abyssal pada saat ini. Komentar, Long Yuxue tiba-tiba berkata, kamu memikul terlalu banyak tanggung jawab. Kapan Anda akan membiarkan diri Anda istirahat? Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Tidak juga. Saya tidak merasa lelah. Mungkin, inilah rasa pencapaian saya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Long Yuxue menghela nafas. Tidak, kamu tidak baik-baik saja.
Bagaimana saya tidak bisa mengenali ketika Anda tidak sehat setelah berkenalan dengan Anda begitu lama? Setiap kali Anda tidak melakukan apa-apa, mata Anda menjadi muram, seperti kehampaan kosong. Seolah-olah Anda sudah menyegel hati Anda sehingga Anda tidak merasakan sakit lagi, tetapi apakah itu baik untuk Anda? Apakah Anda tahu apa itu kebahagiaan lagi? Mungkin, jika Anda membuka sedikit, dunia akan memberi Anda jendela sebagai balasannya. Tubuh Tang Wulin bergetar, dia tidak pernah menyangka bahwa pengamatan Long Yuxue terhadap dirinya begitu teliti. Ya, memang benar dia sudah menyegel hatinya sejak lama. Bab 1780, bersiap untuk pertempuran terakhir. Itu dimulai ketika dia dikalahkan oleh Gu Yuena selama festival Just for Aspause saat itu. Saat itu, dia menyadari bahwa dia tidak mungkin bersama Gu Yuena untuk saat ini. Dia tidak tahu mengapa Gu Yuena melakukan itu padanya. Meskipun tahu betul bahwa dia mencintainya, dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan hatinya pada saat itu terlepas dari apa yang dia lakukan. Perasaan itu menyiksa, bahkan, dia bahkan menggambarkannya sebagai orang yang kejam. Alhasil, Tang Wulin menolak menerimanya selama ini. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak hal untuk dihadapi dalam hidupnya. Dia perlu meningkatkan basis kultivasinya, mengelola Akademi Shrek dan Sekte Tang, melawan Pagoda Roh, menghadapi militer, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan konsentrasi penuh dan usaha. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Selain itu, dia sangat sadar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Gu Yuena tidak akan pernah kembali kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Padahal, dia selalu menjunjung tinggi ideologi di alam bawah sadarnya selama ini. Itu untuk membuat dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin dia bisa membawanya kembali ke sisinya ketika dia cukup kuat. Akibatnya, dia selalu bekerja keras dan berjuang menuju puncak tertinggi. Dia bisa melihat bahwa Gu Yuena juga meningkat dengan kecepatan penuh. Dia hanya bisa berharap bahwa ketika hari itu tiba di mana mereka berdua berdiri di puncak dunia, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan mereka untuk bersama lagi. Dia memiliki beberapa teori tentang identitas Gu Yuena. Dia bisa berspekulasi, tetapi dia berharap itu bukan skenario terburuk. Pada titik ini, ketakutannya dipicu oleh ucapan Long Yuxue. Tatapan Tang Wulin meredup dengan cepat. Long Yuxue terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin dalam kondisi seperti itu. Dia berubah dari normal menjadi sedih dan murung hampir seketika. Bahkan, dia terlihat putus asa dan tersesat. Apakah orang ini masih Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek yang memimpin banyak limit Douluos sebelumnya? Wulin, maafkan aku. Apa kamu baik-baik saja? Long Yuxue buru-buru bertanya untuk mencari tahu lebih banyak. Tang Wulin mengangguk. Tatapannya kembali ke kejelasan sebelumnya. Dia tertawa kecil dan berkata, kamu benar-benar gadis yang jeli. Namun, Anda telah melihatnya sebelumnya. Jika saya membuka hati saya, maka saya tidak akan menerima kebahagiaan. Saya akan melepaskan semua emosi negatif yang telah saya tekan dan sembunyikan selama ini. Apakah Anda pikir saya akan benar-benar dalam kondisi yang baik jika itu yang terjadi? Long Yuxue diam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menasihati Tang Wulin. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, kamu menyiksa dirimu sendiri. Saya hanya berharap Anda bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Apakah itu tidak apa-apa? Mungkin kita tidak ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini, dan kamu tidak bisa membiarkan wanita lain masuk ke dalam hatimu, tapi aku hanya ingin melihatmu melakukannya dengan baik. Itu sudah cukup bagiku. Tang Wulin menghela nafas pelan. Gadis kecil yang bodoh, bagaimana siksaan itu? Aku bukan pasangan yang baik. Pada kenyataannya, saya menikmati menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Setidaknya, saya bahagia sebelum saya berusia 6 tahun. Saat itu, ayah dan ibu saya masih bersama saya dan saya menjalani kehidupan tanpa beban. Saya mulai belajar menempa setelah saya berusia 6 tahun. Meskipun hari-hari semakin berat dan sangat melelahkan bagiku, setidaknya aku memiliki tujuan untuk diraih dan seorang adik perempuan yang menggemaskan di sisiku. Setelah itu, saya pergi belajar di akademi dan orang tua saya tiba-tiba menghilang. Saya pikir mereka ditangkap oleh kultus Roh Kudus dan Pagoda Roh. Setelah itu, saya kehilangan rumah. Dia dan teman-teman saya yang tinggal bersama saya selama tahun-tahun itu. Mereka bersama saya ketika saya tumbuh dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda. Itu adalah saat tersulit bagi saya,
tetapi perusahaannya membuat hati saya tidak mengembara. Saat itu, rasanya dia telah mengubah dirinya menjadi benih yang ditanam di hatiku. Saat saya dewasa, benih itu sudah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Lalu siapa dia? Apakah dia orang yang menyelamatkanmu selama pasang surut? Long Yuksue mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Saya lupa berapa kali dia menyelamatkan hidup saya. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa bersama saya tahu bahwa dia sama seperti saya. Kami memiliki satu sama lain di hati kami. Ini adalah keinginan terakhir dari hati kita, kurasa. Ketika ini selesai, saya akan mencari jawaban untuk hubungan ini. Aku akan melakukan apa saja agar dia kembali padaku. Long Yuksue mengangguk dalam diam. Aku sangat iri padanya. Saya sangat berharap bahwa sayalah yang menanam benih sejak lama. Sepertinya aku seharusnya melakukannya lebih awal. Pada titik ini, dia tersenyum. Senyum itu ternoda oleh kepahitan, tapi sepertinya dia lega juga. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu ketika Long Yuksue tiba-tiba berkata, bolehkah aku memelukmu? Hanya pelukan. Sebelum Tang Wulin bisa menjawab, dia sudah bergerak maju dengan cepat. Dia melingkarkan lengannya erat-erat di pinggangnya dan meletakkan pipinya erat-erat di dadanya. Tang Wulin ingin mendorongnya pergi tanpa sadar, tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuhnya sedikit menggigil padanya. Dia merasakan napasnya yang hangat dan lembab di dadanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahan untuk mendorongnya pergi dan membelai rambutnya yang panjang dengan lembut. Itu berlangsung selama 1 menit penuh sebelum Long Yuksue tampaknya mengumpulkan keberanian dan meninggalkan dadanya dengan kepala tertunduk. Terima kasih. Mungkin ini adalah penutupan untuk cinta tak berbalas muda saya. Kita akan tetap menjadi teman baik mulai sekarang, kan? Dia mengangkat kepalanya dengan berani. Matanya masih merah, tapi ada senyum aneh di wajahnya. Kami akan selalu berteman, tentu saja, jawab Tang Wulin dengan pasti. Long Yuksue tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi. Jaga dirimu. Tang Wulin berkata, kalian semua juga harus memindahkan barak kalian ke area terdekat. Perhatikan kultivasi Anda hari ini. Sumber kehidupan Life Subtree sangat kaya yang berguna untuk membangkitkan kekuatan kehidupan asal Anda. Ini sangat bermanfaat untuk basis kultivasi dan kemampuan fisik Anda. Faktanya, bahkan mungkin menyebabkan varian jinak pada jiwa bela diri Anda. Baiklah, terima kasih. Long Yuksue sepertinya sudah kembali ke dirinya yang normal. Dia memberi hormat militer lagi kepada Tang Wulin sebelum dia berbalik dan pergi. Tang Wulin merasa sedikit lega di hatinya saat dia melihatnya pergi. Jika dia benar-benar bisa mengakhiri hubungan ini, itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Lagi pula, dia tidak bisa memberikan apapun padanya, namun dia takut dia akan menyakitinya. Dia menggunakan metode yang agak lembut kali ini sehingga dia bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang situasinya. Dia tidak menyadari bahwa air mata mengalir di wajah Long Yuksue saat dia berjalan keluar ruangan. Kamu pria yang keras kepala, tapi aku juga wanita yang gigih, kan? Senyum aneh di wajahnya telah berubah tegas. Seluruh militer federal mulai beroperasi tanpa suara. Perintah yang dikirim dari Dewan Perang dilaksanakan secara komprehensif. Pada saat itu, lebih dari 700.000 tentara dari Legiun Militer Federal telah berkumpul di garis depan. Ada total 400.000 pasukan darat dan hampir 200.000 tentara dari 3 korps angkatan laut besar di Angkatan Laut. Kurangnya tenaga terutama karena pasukan infanteri dari 3 armada besar federal telah dimobilisasi ke darat. Pasukan darat adalah kekuatan tempur utama dari pertempuran ini. Pasukan Angkatan Laut terutama digunakan untuk mengunci ruang maritim dan juga untuk melancarkan serangan jarak jauh. Semua pekerjaan persiapan selesai keesokan paginya. Militer dan para pemimpin dari organisasi Master Jiwa Agung telah berkumpul di ruang pertemuan sekali lagi di pagi hari. Dia menerima laporan pekerjaan persiapan, jadi mereka tinggal menunggu waktu peluncuran terakhir. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin dan gumpalan tekad terlihat di ekspresinya. Dia tidak akan menyisihkan usaha dalam pertempuran terakhir. Dia meramalkan bahwa Raja Sage Abyssal tidak akan datang, atau lebih tepatnya, tidak ada yang bisa dilakukan Raja Sage Abyssal karena penindasan pesawat. Kalau tidak, Tang Wulin pasti bisa merasakan kehadiran entitas peringkat dewa di bidang Douluo Kontinen sebagai Planar Providence dan Nature Child. Dia berharap Raja Sage Abyssal tidak akan pernah mendatangi mereka. Sepertinya cengkeraman pesawat di atas pesawat Abyssal masih cukup kuat saat itu.
Dia bertanya-tanya berapa banyak pembangkit tenaga peringkat raja yang berasal dari jurang maut.